Luo Zeng bukan satu-satunya yang penasaran, Nuwa, Fuxi, dan bahkan orang Yaru dan Hemeng di kejauhan meregangkan leher mereka. Sua, sua, sua. Ranting-ranting kembali menari di tanah. Dahulu kala, sebuah bola api meluncur turun dari hulu. Api itu begitu hebat sehingga sungai kami yang penuh air habis terbakar oleh api itu. Ketika api padam, hanya 3 mayat ini ditinggalkan. Identitas mereka tidak diketahui. Semua orang berkata, titik. Melihat jawaban yang ditulis oleh Qi Fenglin, saya juga sedikit kecewa, lagi pula, semua orang ingin melihat sekilas rahasia di Sang Qingtian dan Yu Qingtian. Menurut apa yang dikatakan Qi Fenglin, saat bola api meluncur turun pasti sangat awal, jadi ketiga anggota tubuh hitam ini sebenarnya telah diawetkan oleh Qi Fenglin selama bertahun-tahun, jadi anggota tubuh hitam Haimeng juga diam-diam diberikan oleh Qi Fenglin. Bagaimana kamu tahu bahwa mayat hangus itu beracun bagi alam abadi? Luo Zeng bertanya. Kamu bisa mencoba, Qi Fenglin mengulurkan cabang lain dan menulis di tanah. Tidak, aku percaya padamu, Luo Zeng menggelengkan kepalanya, Luo Zeng memang bisa mencoba, tetapi pada titik ini tidak perlu dipertanyakan. Sua-sua, cabang-cabang hutan Qifeng menyusut kembali, dan orang-orang Hemeng dan Yaru menghela napas lega. Terutama Wu Meng, patriark suku Hemeng, sangat gembira di hatinya. Dia telah melalui upaya yang tak terhitung jumlahnya, berharap untuk mencapai level Wu Meng, dan setiap upaya hanya menghasilkan kekecewaan. Meskipun gilirannya untuk memimpin suku Hemeng setelah kejatuhan patriark sebelumnya, Wu Meng tahu betul bahwa yang disebut patriarknya sama sekali tidak layak untuk nama itu. Sekarang melahap anggota badan hitam, dia bisa menjadi luwak hitam berikutnya. Kah. Sebelum anggota suku Hemeng lainnya tahu, Wu Meng sudah meraih tubuh hitam itu dan menggigitnya. Qi Fenglin hanya menugaskan anggota tubuh hitam kepada orang Hemeng, belum tentu Wu Meng, jika orang Hemeng lainnya menolak untuk menerima situasinya, itu akan menjadi lebih merepotkan. Orang Yaru di sisi lain memiliki pemikiran yang sama. Jumlah klan Yaru jauh lebih besar dari klan Hemeng. Ada lebih dari 40 cabang klan di seluruh klan Yaru. Sesekali, salah satu cabang klan dapat memimpin tim ke hutan Qifeng, sedangkan patriark dari klan Yaru jarang masuk ke sini. Masuk akal bahwa cabang klan ini harus mengembalikan anggota tubuh hitam dan mendedikasikannya kepada patriark, tetapi ini jelas tidak mungkin, pemimpin cabang klan ini juga melahap anggota tubuh hitam, dan ketika kekuatannya meningkat tajam, dia kembali ke klan Yaru. Saya khawatir akan ada pertumpahan darah lagi. Untuk perselisihan antara alien ini, Luo Zeng tidak terlalu tertarik, dia juga harus berurusan dengan sumber daya seperti bukit yang disumbangkan oleh Qi Fenglin. Sisi lain dari Qi Fenglin. Fluktuasi energi muncul dari udara tipis, dan kemudian fluktuasi energi ini seperti gelombang air, dan akan membentuk bentuk pintu. Tapi saat bentuk pintu itu terbentuk, daun maple yang tak terhitung jumlahnya telah meledak di permukaan pintu, menghancurkan pintu yang belum terbentuk itu berkeping-keping. Di dalam pintu, lusinan monster berambut panjang berkumpul di sekitar pintu. Mereka merasakan kekuatan ledakan daun maple di luar pintu, dan mereka semua terkejut. Daun maple ini meledak dengan energi nyata. Bulu kita tidak bisa menghentikan kerusakan energi nyata. Keluar dengan gegabah akan membunuhmu. Monster berambut panjang itu merasa sedikit tak berdaya. Mereka berhasil menangkap orang asing, dan setelah mendengar beberapa berita, mereka langsung pergi ke Qi Fenglin. Mereka tidak menyangka potongan Qi Fenglin ini akan sangat aneh, dan daun maple mengandung energi nyata yang mengerikan. Energi realitas semacam ini dapat mengabaikan hampir semua metode pertahanan, sebanyak energi yang dilepaskan, akan menyebabkan kerusakan sebanyak mungkin pada target, dan hampir tidak ada cara untuk menghilangkan dan mengimbangi. Aku tidak peduli, pokoknya, kamu harus melakukan apa saja untuk menemukan nenek. Sebuah suara renyah memerintahkan, jika nenekku meninggal, kamu tidak akan pernah bisa mengurai kutukanmu. Tidak jauh seorang seorang wanita sedang duduk di sudut, kaki ramping seputih saljunya berdampingan, itu adalah Ling Xuang. Selain penampilannya, tubuhnya telah berubah secara signifikan. Rambut hitam asli telah berubah menjadi kristal ungu, dan bahkan alisnya tersusun dari kristal ungu tipis, dan sepasang matanya bersinar dengan cahaya ungu, seperti dua batu permata ungu yang tertanam di dalamnya. Dibandingkan dengan sebelumnya, aura Ling Xuang telah menjadi berkali-kali lebih kuat. Bahkan alien dari 33 hari itu hampir tidak bisa dibandingkan dengannya. Banyak monster berambut panjang memiliki temperamen yang sangat baik, dan mereka takut mendengar ancaman Ling Xuang. Kami telah bekerja sangat keras. Sekarang kami telah menemukan bahwa dia seharusnya berada di Qi Fenglin. Tapi bagaimana jika nenekmu sudah lama meninggal? Tanya monster berambut panjang.
Sama saja jika kamu mati lebih awal. Selama nenekku masih hidup, aku akan membantumu. Ling Xuang cemberut. Pada saat ini, monster putih berambut panjang berjalan menuju Ling Xuang, membawa batu bata persegi berwarna hitam. Sebuah lubang digali di tengah batu bata persegi hitam, dan lubang itu diisi dengan cairan ungu, dan kabut putih mengalir keluar di bawah cairan yang mendidih, dan monster putih berambut panjang itu berkata, nenekmu masih hidup, dan kamu membutuhkan kekuatan yang cukup untuk melawannya. Selamatkan dia. Nenekmu sudah mati, kamu juga perlu kekuatan yang cukup untuk membalaskan dendamnya, minumlah dengan cepat. Ling Xuang awalnya ingin membantah, tetapi dia pikir kata-kata monster berambut panjang putih itu adalah juga bagus, dan setelah jeda, dia mengambil potongan batu bata hitam, mulai meminum cairan ungu di dalam batu bata. Karena pintu tidak bisa dibuka di hutan Qifeng, kita berada di luar hutan Qifeng, dan kamu bisa masuk dan mencarinya, saran monster berbulu putih itu. Tapi jika kita terekspos, bukankah itu, kata monster berambut panjang dengan sedikit perhatian. Monster berambut panjang putih itu terkekeh, sudah disembunyikan untuk sementara waktu, tetapi mereka tidak akan bisa bersembunyi selamanya. Cepat atau lambat mereka akan tahu. Jadi monster berambut panjang itu memindahkan pintu keluar hutan Qifeng sesuai dengan instruksi monster berambut putih panjang itu. Setelah pintu terbuka, 4 monster berambut panjang menyelinap ke hutan Qifeng tanpa suara, dan pintu itu menghilang. 2 jam kemudian, 4 monster berambut panjang berbalik dari hutan Maple terang. Salah satu monster berambut panjang menamparkan ringan di udara untuk sementara waktu, dan pintu muncul lagi. 4 monster berambut panjang membuka pintu-pintu dan memasukinya, menghilang lagi. Ada apa? Tanda tanya. Ling Xuang, yang sudah lama menunggu, bertanya dengan penuh semangat. Dimengerti, nenekmu belum mati, jawab monster berambut panjang di depan. Ling Xuang tiba-tiba berdiri, cahaya ungu terang menyebar dari matanya, dan menyebar ke sepanjang alis dan rambutnya, dia melepaskan aura yang kuat dan tajam. Meskipun monster berambut panjang yang hadir di sini semuanya luar biasa dalam kekuatan, jangan terlalu kewalahan oleh nafas, terutama monster berambut panjang yang dia hadapi, dengan suara keras dari tenggorokannya, hampir tidak bisa berkata-kata. Uhuk-uhuk monster berambut panjang di depan menunjuk ke tenggorokannya. Baru pada saat itulah Ling Xuang menyadari masalahnya, dan dengan cepat menahan napasnya, ya, maaf. Dia tidak sepenuhnya mengendalikan kekuatannya sendiri setelah monster berambut panjang itu menarik napas beberapa kali. Butuh Qifenglin saya memberitahu Ling Xuang tentang masalah di tengah. Ada juga banyak ras berbeda di Taiking Tian, dan Qifenglin baru saja mengalami perubahan yang luar biasa. Monster berambut panjang ini berbaur tanpa masalah, dan mudah untuk mengetahui beritanya. Setelah mendengar ini, wajah Ling Xuang juga sangat terkejut, seorang manusia yang tingginya 7 atau 8 kaki menyelamatkan nenek. Iya, tidak diragukan lagi bahwa manusia ini dikatakan sangat kuat. Mata sang monster berambut panjang berkepala berkedip, dia memiliki kekuatan yang luar biasa, dan setelah mendengar bahwa makhluk yang begitu kuat itu ada sedikit persaingan di dalam hatinya. Tidak ada keberadaan setinggi 7 atau 8 kaki di antara manusia. Apakah itu untuk mengaktifkan tubuh Dewa Kemarahan? Ling Xuang bertanya lagi. Di hutan Qifeng, kekuatan Dewa Kemarahan tidak dapat digunakan. Itu pasti bukan tubuh Dewa Kemarahan. Tidak peduli apa, nenekmu harus aman. Manusia telah menaklukkan seluruh hutan Qifeng. Monster berambut panjang melanjutkan. Monster berambut panjang lainnya juga memusatkan perhatian mereka pada Ling Xuang. Masalah yang mereka percayakan kepada Ling Xuang telah diabaikan olehnya sepanjang waktu. Alasannya adalah untuk menyelamatkan neneknya, jadi semua monster berambut panjang menganggap menyelamatkan Lao Ying sebagai prioritas utama mereka. Sekarang Penatua Ying diselamatkan oleh orang lain. Misi ini tidak ada, jadi Ling Xuang harus menjaga mereka. Ya, nenekmu pasti baik-baik saja. Selanjutnya kamu harus membantu kami. Meskipun kami tidak menyelamatkan nenekmu, kami menghabiskan banyak waktu. Mendengar ocehan monster berambut panjang itu, kata Ling Xuang berkedip matanya diam-diam, bisakah aku kembali dan melihat nenek? Di lorong yang panjang, suasana tiba-tiba menjadi khusyuk, dan mata monster berambut panjang itu sepertinya ditusuk duri, menusuk mata Ling Xuang, tubuh. Monster berbulu ini telah menunggu terlalu lama, dan mereka ingin mencabut kutukannya setiap saat. Tapi Ling Xuang jelas tidak seperti itu, monster berambut panjang itu mati-matian memikirkannya. Oke, saya bercanda, Ling Xuang mengangkat bahu. Mendengar apa yang dia katakan, suasana di tempat kejadian mereda. Kabut putih mengalir dalam depresi besar seperti susu. Sejak lahirnya depresi ini, kabut putih tidak pernah hilang, dan tempat ini disebut kolam kabut.
Berdiri di tepi cekungan dan melihat ke bawah, mata dapat menembus jarak paling banyak 1 kaki, dan tidak mungkin melihat apa yang ada di dalamnya. Beberapa alien yang penasaran dan bahkan alam abadi pernah ingin memasuki kabut putih untuk menyelidiki, tetapi tidak ada orang yang memasuki kabut putih yang bisa keluar. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, apa yang ada di lubang besar ini telah menjadi misteri yang belum terpecahkan sejauh ini. Jika seseorang melompat ke dalam lubang besar dengan putus asa, dia akan menemukan bahwa tubuhnya tidak dapat dikendalikan dalam kabut putih, dan seluruh orang itu jatuh langsung ke dasar lembah seperti batu, di mana ada lapisan lem kuning cerah, seperti sepotong besar ambar. Gelatin lunak ini perlahan-lahan dapat menyerap semua yang melekat padanya, lalu mencernanya sedikit demi sedikit. Mereka yang cukup beruntung untuk melihat pemandangan ini dapat melihat bahwa ada berbagai bentuk kehidupan di dalam ember, beberapa di antaranya baru saja terkorosi sebagian, dan lebih banyak lagi yang hanya tinggal tulang keras ada bentuk melingkar di tengahnya dari sepotong ambar yang sangat besar ini. Gua itu lurus ke bawah, dan ada sebuah gua di dalamnya. Di dalam gua, terdapat 6 platform batu melingkar, dan peti mati persegi ditempatkan di setiap platform batu melingkar. Pada saat ini, ada 3 wanita berdiri di samping platform batu melingkar pertama. Mereka adalah 3 peri Yun Xiao, Qiong Xiao dan Bi Xiao. Mereka tampaknya telah mempertahankan postur ini untuk waktu yang lama, dan tubuh mereka tampak sedikit kaku, tetapi ketiga wanita itu tidak menunjukkan ketidaksabaran di wajah mereka, mereka hanya menunggu dengan teguh dan saleh. Retakan, peti mati di platform batu bundar mengeluarkan suara, dan papan peti mati yang tebal perlahan diangkat dan dipindahkan ke satu sisi. Kabut kuning cerah muncul dari dalam peti mati, dan ketika kabut meluas keluar peti mati, itu dengan cepat berubah menjadi tangan tulang mengandalkan tangan tulang ini. Meridian daging dan darah juga dengan cepat terbentuk, dan segera menjadi tangan penuh. Saat tangan perlahan terangkat, kepala, bahu, dan tubuh juga terbentuk dengan cepat, itulah pemimpin Tongtian. Lihat pemimpinnya, Yun Xiao, Qiong Xiao dan Bi Xiao memberi hormat bersama. Pemimpin Tongtian memandangi lengannya, dengan ekspresi sedih di wajahnya, dan berkata setelah beberapa saat, saya tidak beradaptasi dengan tubuh baru. Bukankah pemimpin mengatakan bahwa tubuh baru akan lebih kuat, ucapnya sambil tersenyum. Sebagai anggota Jie Jiao, mereka tidak pernah menyesal mengikuti pemimpin kultus Tongtian, bahkan jika mereka mengorbankan hidup mereka, mereka tidak akan pernah ragu. Ya, Tuan Tongtian mengangguk, mereka memberi saya 3 tubuh, dan yang satu lebih kuat dari yang lain. Tubuh kedua ini memang luar biasa, tetapi perlu waktu untuk membiasakan diri. Bagaimana dengan roh? Bi Xiao bertanya sambil mengedipkan mata. Jika pertarungan sebelumnya dengan Muling ada di tubuh fisik ini, aku akan menang, jawab pemimpin Tongtian. Bagaimana dengan Luo Zeng? Qiong Xiao bertanya lagi. Meskipun Peri San Xiao sangat menghormati Master Tongtian sendiri tidak memiliki karakter yang ketat, dan mereka bertiga telah mengikutinya selama bertahun-tahun, dan mereka sudah memperlakukannya seperti orang kepercayaan, jadi Peri San Xiao tidak. Tabu, Luo Zeng. Menyebut Luo Zeng, cahaya tajam melintas di mata guru kultus Tongtian. Selama bertahun-tahun, dia telah memimpin klan Wukong untuk melawan peradaban Yuanling bolak-balik, dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan jatuh cinta begitu keras pada generasi yang lebih muda. Selama periode tidur nyenyak, Master Tongtian terus merenung, tetapi sekarang reaksinya sangat tenang. Lisan diselamatkan, jadi dia juga harus memasuki hari ke-33. Tanya guru sekte Tongtian. Qiong Xiao maju selangkah dan berkata, berita terbaru adalah dia masuk ke hutan Chifeng. Mengapa dia pergi ke wilayah suku Hemeng? Tanya Master Tongtian. Seharusnya untuk menyelamatkan replika Dong Huang Tai, kata Qiong Xiao. Meskipun suku Hemeng jumlahnya kecil, dia sama sekali tidak mampu mengalahkan Hemeng pemimpin. Tongtian menyimpulkan dirinya sendiri, tetapi Qiong Xiao langsung memotongnya. Jiao Hou dan lainnya yang ditanam di Chifenglin oleh Muling terluka parah. Hemeng dibunuh oleh Luo Zeng, dan dikatakan bahwa bahkan Chifenglin membungkuk kepada Luo Zeng. Peri San Xiao bertanggung jawab untuk mengumpulkan informasi sebagian besar waktu, dan berita mereka secara alami sangat terinformasi. Mendengar rangkaian laporan Qiong Xiao, Master Tongtian juga tertegun. Jadi kami menunggu dengan cemas sampai pemimpin bangun, dan sekarang hanya pemimpin yang secara pribadi keluar untuk menangkap anak itu, kata Peri Yun Xiao. Tangkap dia. Tuan Tongtian berpikir sejenak, lalu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, lupakan saja. Mengapa? Tanda tanya. Tanda tanya tanda tanya. Peri San Xiao sedikit terkejut. Pada langkah selanjutnya, tujuannya mungkin untuk menyelamatkan Yuan Shi Tianzun,
Master Kultus Tongtian berkata, biarkan Muling mencoba dulu kali ini, dan mari kita tunggu dan lihat. Karena Luo Zeng telah membawa peradaban umat manusia. Dia harus menjadi ras manusia para pahlawan diselamatkan, jadi Luo Zeng pasti akan berkonflik dengan peradaban Yuanling, dan klan Wukong secara alami tidak perlu terlalu cemas. Jika menurut apa yang dikatakan Qiong Xiao, Luo Zeng dapat dengan mudah menjatuhkan bahkan Haimeng, anak ini mungkin cukup untuk membuat kepalanya pusing. Luo Zeng dan rombongannya melanjutkan ke utara di sepanjang hutan maple yang menyala, dan daun maple di kedua sisi hutan maple yang menyala bersinar dengan cahaya hijau, memancarkan kebaikan lembut. Setelah berjalan keluar dari Qi Fenglin, cabang-cabang itu bahkan tidak memiliki angin, dan mereka melambaikan tangan ke Luo Zeng. "Zi, aku yakin kamu yang pertama menerima perawatan ini," kata Seng Tian Suang dari samping. Di belakang Seng Tian Suang menyeret paket seperti bukit. Lapisan luar paket ini dijahit dengan kulit kucing jinak. Tidak nyaman menggunakan cincin Sumeru di hutan Qifeng, jadi hanya metode yang relatif primitif yang dapat digunakan. "Saya juga yakin Qi Fenglin berharap Anda tidak akan pernah kembali," kata Fuxi Zai. Luo Zeng diperkirakan salah satu dari sedikit yang dapat menggunakan energi di hutan Qifeng dan keluar dengan aman. Dulu ada beberapa kasus khusus yang ekstrim, tetapi situasinya berbeda dari Luo Zeng. Luo Zeng melihat kembali ke Qi Fenglin, tetapi bertanya, jika Anda mengikuti Qi Fenglin sampai ke barat dan pergi ke hulu di sepanjang sungai Senhe, dapatkah Anda memasuki Sanqingtian dan Yuqingtian? Mendengar Luo Zeng pertanyaan yang diajukan oleh Zeng, Seng Tian Suang sedikit tersenyum, tentu saja tidak. Mengapa? Luo Zeng bertanya lagi. Karena sumber Senhe mengalir dari Yuqingtian, secara teoritis, dimungkinkan untuk pergi ke Yuqingtian di sepanjang Senhe. Dinasti Su Sengtian menunjuk ke barat, memang benar bahwa maju dari arah ini adalah Sanqingtian, tetapi itu hanya tinggal teori. Menurut spekulasi, Sanqingtian awalnya adalah 3 dunia independen, tetapi melalui dislokasi bersama. Bukankah ada sejumlah kecil pintu masuk? Mirip dengan gerbang bintang dan ujung surga. Luo Zeng bertanya lagi. Tidak, kata Nuwa, sebaliknya, sebenarnya ada banyak pintu masuk, tetapi sangat sedikit pintu masuk yang bisa dilalui hidup-hidup. Setelah memasuki 33 hari keabadian, kebanyakan dari mereka tinggal di surga Taiking terluar, dan hanya sedikit yang bisa memasuki surga Sanqing, terbukti sulit untuk memasuki surga Sanqing dengan lancar. Tapi kita sudah punya cara untuk masuk ke Sanqingtian, jadi kamu tidak perlu khawatir tentang itu, kata Fuxi sambil membuka saku di pinggangnya, dan Xiao Tiangou keluar dari sana. Bakat Guk-Guk mengaum adalah untuk mendeteksi krisis di sekitarnya. Nyatanya, ia merasakan melalui medan energi khusus. Medan energi ini akan mengaktifkan daun maple di hutan maple yang membara, dan Guk-Guk yang mengaum tidak dapat mematikan bakatnya, jadi. Sebelum memasuki hutan Qifeng, dia memasukkan Guk-Guk Xiaotian ke dalam tas hewan roh Fuxi. Tas hewan roh ini sama dengan ruang Sumi, selama tidak digunakan di Qifenglin, tidak akan merangsang kekuatan ruang. Saat Guk-Guk yang mengaum dilepaskan, ia berbalik dan meraung 2 kali ke arah Qifenglin. Ada apa? Fu Xi bertanya. Luo Zeng menunjukkan bakatnya di Qi Fenglin, dan sekarang seharusnya tidak ada orang yang mencari kematian yang berani mengejar dan mencari kesalahan. Seseorang mengikuti, kata Xiao Tiangou. Begitu kata-kata ini keluar, Nuwa, Dong Huang, Ying Lao dan yang lainnya sedikit menyipitkan mata. Sekarang Luo Zeng akhirnya menghilangkan masalah di Qi Fenglin, mereka harus berurusan dengan paket ini terlebih dahulu, dan kemudian menemukan tempat tersembunyi untuk keluar dari sisi lain. Jika Anda telah diikuti oleh seseorang yang memiliki hati, situasinya akan menjadi rumit lagi. Toh, tidak sulit menemukan keturunan seperti horor, jika seseorang menyeretnya kembali ke sisi lain dari dunia yang kacau, dia akan terbunuh secara mengejutkan. Ayo kita pimpin mereka keluar dari Qi Fenglin dulu, kata Nuwa. Setelah itu, Seng Tian Suang buru-buru membuka bungkusan itu, dan beberapa dewa merangsang ruang Sumeru mereka satu demi satu untuk memasukkan isi bungkusan itu. Setelah membagi semuanya, semua orang terus berjalan ke utara. Sambil maju, Seng Tian Suang terus menjentikkan dengan ringan ke tanah. Setelah berjalan lebih dari 20 mil, Luo Zeng dan rombongannya tiba-tiba berhenti, dan Raja Tikus Seng Tian berbalik dan memarahi, lihat bagaimana kamu bersembunyi. Berbicara tentang itu, dia mengulurkan tangannya dan membanting ke atas. Manik-manik biru tiba-tiba muncul di tanah di kejauhan, dan semua manik-manik itu memancarkan cahaya biru redup, meskipun cahaya biru redup, itu dipantulkan dengan jelas dalam radius beberapa mil. Dan dalam cahaya biru ini, 2 sosok dengan sayap tergambar. Hei, Luo Zeng tidak ragu-ragu, dan menendang kakinya dengan keras.
Bumi retak, dan Luo Zeng terbang seperti panah tajam, kecepatannya tidak bisa lebih cepat, dan tangannya meraih sepasang sosok itu seperti kilat. Tapi tangannya melewati sepasang sosok ini dengan mudah, dan tangannya semua tidak berguna. Luo Zeng bahkan mendengar cibiran dari sepasang bayangan, seolah mengejek ketidaktahuan Luo Zeng. Luo Zeng, turunlah, kamu tidak bisa menyakiti mereka, kata Dong Huang. Luo Zeng mengerutkan kening dan hanya bisa perlahan jatuh ke tanah. Mereka adalah orang-orang dari bayang-bayang, melayani peradaban Yuanling, dan tubuh mereka tidak ada di sini, kata Nuwa. Orang-orang dari bayang-bayang itu sendiri tidak kuat, tetapi kekuatan supernatural bawaan mereka adalah mengorbankan bayangan yang hampir tidak terpengaruh. Jadi mereka adalah penguntit yang hebat, ketika peradaban Yuanling perlu melacak beberapa objek khusus, ia akan mengirimkan manusia bayangan. Itu tidak dimaksudkan untuk memungkinkan kita kembali ke sisi lain dengan lancar, Ying Tua mendengus dingin. Tidak bisa menyingkirkannya, Luo Zeng bertanya. Sulit, Nuwa menggelengkan kepalanya. Mereka boleh memasuki medan gelap. Luo Zeng bertanya lagi. Nuwa segera memahami rencana Luo Zeng, dan kemudian berkata, orang bayangan ini seharusnya tidak dapat memasuki medan gelap, tetapi medan gelap Taikingtian ada di barat laut, saya khawatir. Karena peradaban Yuanling mengirim orang bayangan untuk mengikuti mereka, sama sekali tidak mungkin bagi mereka untuk melarikan diri dengan mudah. Kalau begitu coba, senior datang duluan. Luo Zeng berkata dan membungkukkan tubuhnya, tingginya masih 7 atau 8 kaki dan memiliki bahu yang lebar. Fuxi, Nuwa, Dong Huang dan yang lainnya mengerti apa yang dimaksud Luo Zeng, dan melompat satu demi satu. Setelah mereka duduk, Luo Zeng melangkahkan kakinya dan berlari ke utara 2. Bayangan samar di langit tidak pernah hilang, mereka tampaknya benar-benar terisolasi dari dunia ini, seperti bulan dan matahari di langit, selalu Luo Zeng, yang berlari liar dengan kecepatan konstan. Gambar yang dilihat oleh 2 orang bayangan itu diproyeksikan pada permukaan es yang besar. Di satu sisi permukaan es, ada 3 bola putih yang mengambang. Di tengah salah satu bola putih, api terus menyala, dan setelah beberapa saat, kepala seorang gadis terungkap, yaitu Ah Huo. Ketika Ah Huo dipadatkan dan dibentuk, guntur melonjak di bola putih di sampingnya, menguraikan sosok manusia kekar, dan di sana adalah pilar kedua dari 3 pilar peradaban Yuanling, Leisha. Seorang anak manusia yang bisa mengalahkan Tong Tian, hehe Leisha tertawa terbahak-bahak. Penglihatanku lumayan, kata Ah Huo dengan wajah serius, sayang sekali orang ini tidak bisa kita manfaatkan. Jadi kita hanya bisa membunuh. Suara lembut datang dari orang kulit putih terakhir bola, sebuah bentuk kehidupan yang aneh melayang dari bola. Kelihatannya seperti armor dingin, tapi di belakangnya ada sepasang sayap panjang cahaya yang melayang. Ini adalah yang terakhir dari 3 pilar, Jian. Baik Leisha dan Ah Huo adalah orang Yuanling murni, dan komposisi mereka sangat tunggal. Tapi batasnya berbeda, sebenarnya dibentuk oleh sejumlah besar orang Yuanling, itu adalah dunianya sendiri di dalamnya, dan kinerja eksternalnya dikendalikan oleh sejumlah besar orang Yuanling di dalamnya. Terakhir kali Leisha ingin membunuh Luo Zeng secara langsung, Ah Huo menolak. Sekarang Ah Huo tahu bahwa tidak ada harapan lagi, dia tidak lagi mencoba membujuknya. Sayang sekali aku tidak bisa pergi sekarang, kalau tidak aku harus pergi ke Taikingtian dan mengubah anak ini menjadi sepotong kokas, kata Lei Sawen dengan suara rendah, ketika dia berbicara, beberapa petir tipis terus bergesekan satu sama lain, dan suaranya dibuat seperti ini, jadi penuh dengan listrik. Bukankah kita hanya menonton sekarang, dan tidak melakukan hal lain? Ah Huo memadatkan suaranya. Mereka bertiga adalah 3 pilar roh sumber caotik, dan mereka harus menerima penguatan roh cemerlang sesekali. Ini juga merupakan akar dari peningkatan kekuatan mereka selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Pada titik ini, mereka tidak bisa pergi sesuka hati, tetapi tidak cocok untuk pergi membunuh Luo Zeng. Muling tidak dapat dihubungi baru-baru ini, dan dia seharusnya memasuki Yukingtian lagi, yang agak rumit kata Ah Huo dengan cemberut. Begitu dia memutuskan untuk membunuh Luo Zeng, dia tidak ragu sama sekali, lagi pula, dia tidak terlalu mengasihani Luo Zeng, tetapi benar-benar ingin menggunakan Luo Zeng untuk dirinya sendiri. Kalau begitu biarkan alien dari Taikingtian melakukannya terlebih dahulu, kata Jie Yan tiba-tiba. Orang asing Leisha belum bereaksi. Mark, hadiah, Ah Huo mengangguk. Kedua orang bayangan itu mematuhi perintah Jie Yan, dan Jie Yan telah diperintahkan oleh Muling untuk menjalin hubungan baik dengan banyak alien di Taikingtian. Setiap ras di Sanxingtian memiliki kekuatan gaib yang unik dan kekuatan yang kuat. Alam abadi umum, bahkan di Taikingtian terluar,
sedang berjalan di atas es tipis, dan alien manapun adalah lawan yang paling mematikan. Namun, peradaban Yuanling telah mengakar di Sanxingtian selama bertahun-tahun, meskipun mereka tidak dapat menaklukkan semua ras alien di Taikingtian, masih memungkinkan untuk menjalin hubungan baik dengan ras alien ini dan membuat mereka mendengarkan perintah dalam bentuk pertukaran kepentingan. Ya. Tubuh lapis baja Jieyan tiba-tiba merentangkan tangannya, dan seberkas cahaya putih terbentang dari tangannya, dan satu demi satu harta mulai muncul pada saat yang bersamaan. Bukan tugas yang mudah untuk membuat orang-orang itu patuh. Gunakan tendon iblis. Bobotnya sepertinya sedikit ringan. Laut mati Xian Liu, terlalu tidak populer satu demi satu harta melewati cahaya putih. Bahkan Ah Huo dan Lei Sa tidak bisa mengabaikan harta yang ditampilkan oleh Jieyan. Karena sebagian besar dari barang-barang ini dikumpulkan oleh Muling, dan Muling akan menyimpan banyak sekali harta di Jieyan. Jieyan bukan individu, bisa dibayangkan sebagai kota yang bisa bergerak, tapi kota itu penuh dengan orang Yuanling, tindakannya saat ini pada dasarnya mewakili keputusan seluruh orang Yuanling di kota. Gunakan yang ini. Dalam cahaya putih tangan Jieyan, beberapa tulang yang biasa-biasa saja melayang, masing-masing hanya seukuran ibu jari. Ketika Ah Huo dan Lei Sa melihat tulang-tulang kecil ini, ekspresi mereka sedikit berubah. Jiwa rahasia yang menghancurkan tulang. Itu terlalu berharga, dan Muling akan setuju. Keduanya benar-benar mengerti bahwa Jieyan mewakili Dewan Presbyterian Peradaban Yuanling sampai batas tertentu, dan Jieyan memiliki hak lebih besar daripada Ah Huo dan Lei Sa. Secara umum, mata pengambilan keputusan bahasa akan setuju. Luo Zeng itu sangat kuat, dan alien di Taikingtian bukanlah orang bodoh. Hanya mereka yang diberi hadiah yang berani, kata Jieyan. Meskipun Ah Huo dan Lei Sa merasa sedikit patah hati, mereka tidak bisa campur tangan. Setelah Jieyan membuat keputusan, dia biasanya tidak akan membatalkannya, dan dia bahkan tidak akan mempertimbangkan emosi Ah Huo dan Lei Sa. Dengan kilatan cahaya putih di tangan Jieyan, dia berkata pada es, manusia bayangan mematuhi perintah. Ya, jawab manusia bayangan di es. Mark Luo Zeng. Perintah Jieyan. Ya, kedua hantu itu menjangkau Luo Zeng pada saat yang sama. Kemudian dua sinar merah saling berpotongan, dan palang merah membentuk tanda khas di punggung Luo Zeng. Luo Zeng menoleh dan melirik sambil berlari. Apa ini? Jejak bayangan. Seng Tian Suang berseru. Apa gunanya? Luo Zeng bertanya lagi. Setelah jejak bayangan muncul, itu akan berlangsung sekitar 5 hari. Selama proses ini, alien tersebut akan dapat menemukan posisi Anda, lanjut Seng Tian Suang. Luo Zeng mengerutkan kening, bisakah itu dihilangkan? Itu tidak bisa dihilangkan dengan cara apapun. Seng Tian Suang menggelengkan kepalanya. Tentang jejak bayangan, masih sangat terkenal di Taikingtian. Selama tanda hantu muncul, peradaban Yuanling pasti akan menawarkan hadiah yang sangat besar, dan hampir semua alien akan memperhatikan masalah ini. Dan jejak bayangan itu tidak akan pernah bisa dihilangkan dalam beberapa hari. Bahkan jika Anda melarikan diri ke sisi lain, jejak itu akan selalu mengikuti. Nuwa, Fuxi dan yang lainnya juga telah mendengar tentang ini, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka melihatnya, dan ekspresi mereka tidak terlalu tampan. Suara Seng Tian Suang baru saja jatuh, darah asal Luo Zeng berfluktuasi untuk sementara waktu, dan kulit punggungnya retak. Mulut berdarah besar, dan jejak hantu hanya dalam lingkup mulut besar. Mulut ini terbuka dan menggigit, segera menelan jejak bayangan. Seng Tian Suang melihat pemandangan ini dengan bodohnya. Nuwa, Fuxi, Dong Huang dan Ying Lao juga terdiam. Kedua sosok bayangan yang tergantung di udara juga saling memandang, sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi. Jejak bayangan harus sama dengan dua orang bayangan. Itu adalah keberadaan yang tak tersentuh. Bagaimana Anda menelannya? Seng Tian Suang tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Karena kamu bisa menelan tanda itu, kamu seharusnya bisa membuang dua bayangan di atasnya, kan? Nuwa juga bertanya. Luo Zeng menunjukkan senyum masam dan menggelengkan kepalanya. Darah asal ini seperti pisau saraf, dan terkadang tidak berfungsi, dan dia tidak bisa mengendalikannya. Dan di sebelah permukaan es di Sanxingtian, Jieyan telah merencanakan untuk mendistribusikan jejak bayangan ke banyak ras alien, dan dia sangat kesal karena jejak itu menghilang pada saat kritis. Kamu Shadow People, apa yang kamu lakukan? Tanya Jieyan. Kita jejak bayangan dimakan oleh Luo Zeng itu. Pria bayangan itu sangat takut dengan kata-kata batas, dan tergagap. Itu memang dimakan. Aku juga melihatnya. Lei Sa dan Ah Huo menatap permukaan es tanpa bergerak, melihat mulut besar di belakang seringai Luo Zeng, mereka juga tampak tidak bisa dijelaskan.
Kita bisa menandai orang-orang di sekitarnya. Iya, kedua pria bayangan itu membuat tanda bayangan lagi tanpa menunggu Jian mengeluarkan perintah. Kali ini mereka membidik Nuo dan Dong Huang, dan jejak bayangan muncul di belakang keduanya hampir bersamaan. Melihat jejak yang muncul kembali, Luo Zeng mencoba membantu Nuo dan Dong Huang menyingkirkannya, tetapi asal-muasalnya darahnya benar-benar dia tampak seperti tidak ada hubungannya dengan dirinya sendiri, dan bahkan tidak berfluktuasi sedikit pun, jadi dia tidak repot-repot memperhatikannya. Setelah cetakan benar-benar dihasilkan, cahaya putih di tangan Jian mulai berputar, dan pada saat yang sama, pusaran putih melingkar muncul di permukaan es di tanah. Di antara suku-suku alien yang lebih besar di Taikingtian, ada permukaan es yang sangat besar yang dipamerkan. Pada saat ini, ada pusaran air putih yang menggelinding di tengah-tengah permukaan es tersebut. Hubungan antara alien peradaban Taikingtian dan Yuanling sangat halus. Kita harus tahu bahwa peradaban Yuanling adalah makhluk paling awal yang lahir dalam kekacauan, dan yang pertama menaklukkan pihak lain juga merupakan peradaban Yuanling. Tingkat kuno peradaban ini lebih awal dari kebanyakan makhluk di Sanxingtian. Ras alien di surga Taiking pernah bergumul sengit dengan peradaban Yuanling. Beberapa ras alien yang kuat menang dan mempertahankan statusnya, sementara beberapa kalah dan memilih tunduk pada peradaban Yuanling. Air sumur tidak. Namun, ketika peradaban Yuanling tumbuh semakin kuat, mereka mulai memasuki Sanxingtian, dan bahkan setelah Yukingtian, alien di Taikingtian terluar kurang lebih ingin menjilat peradaban Yuanling. Bahkan jika itu sekuat hutan maple yang menyala-nyala, ia masih berharap untuk mengandalkan peradaban Yuanling untuk membantu memasuki langit cerah peradaban. Yuanling melihat kebutuhan ras alien ini, dan mendistribusikan potongan es yang sangat besar ke semua pada saat itu, hadiah akan diberikan melalui permukaan es ini. Dulu, hadiah yang ditawarkan oleh peradaban Yuanling semuanya ditujukan untuk klan Wukong. Tapi klan Wukong telah tumbuh sangat cepat selama bertahun-tahun. Ketika para alien itu pertama kali mengejar dan membunuh klan Wukong, mereka berpikir bahwa klan Wukong lemah untuk dibantai. Namun, setelah beberapa kali mengejar dan membunuh mereka, alien ini dibantai oleh Master Sekte Tongtian. Bersih dan rapi. Sejak itu, alien juga memahami bahwa klan Wukong sama merepotkannya dengan peradaban Yuanling. Beberapa alien berani mengambil tindakan terhadap klan Wukong. Di sisi lain, hadiah jarang ditawarkan. Seorang pria kekar berkepala banteng berjalan menuju permukaan es, memandangi permukaan es untuk waktu yang lama, sepasang mata banteng tiba-tiba menunjukkan keserakahan, jiwa rahasia yang patah tulang. Harta karun itu sangat langka, tetapi rahasia tulang yang patah ini jiwa bukanlah objek biasa. Jika cukup banyak jiwa rahasia yang patah tulang terkumpul, itu cukup bagi mereka untuk memperluas suku mereka lagi, dan bahkan langsung memasuki Qingtian. Kepala banteng di sebelahnya mendengar jiwa rahasia patah tulang, dan mata banteng itu juga terkejut. Jian bersedia menawarkan hadiah untuk jiwa rahasia tulang patah, jadi target perburuan mungkin tidak biasa. Hanya beberapa orang alam abadi umat manusia. Jawab Niu Souren di depan cermin. Sekarang kekuatan manusia dari alam abadi ini tidak layak disebut di mata alien. Alien dari Taikingtian hanya takut pada peradaban Yuanling dan klan Wukong. Niu Souren di belakang tampak lebih berhati-hati, hanya ada beberapa manusia alam abadi, jadi tidak perlu pertarungan sebesar itu. Masalah ini tidak sederhana, tentu saja tidak mudah. Niu Souren di depan cermin menoleh dan berkata, salah satu dari mereka manusia baru saja membunuh Haimeng di hutan Chifeng, dan dia telah mundur sepenuhnya, orang ini adalah target terpenting dia membunuh kelompok Haimeng. Beberapa orang Niu Shou tidak jauh terkejut. Berita kematian Haimeng terlalu mengejutkan, dan sudah menyebar dengan liar di Taikingtian melalui berbagai saluran. Niu Souren ini tidak terlalu jauh dari Chifenglin, jadi dia langsung mengetahuinya. Niu Souren di depan Bing merasakan ketakutan terhadap anggota suku, tetapi bertanya balik, orang-orang Haimeng di hutan Chifeng sangat kuat, tetapi mereka tidak layak disebut di luar hutan Chifeng. Bahkan jika orang itu kuat, dia adalah hanya kuat, apa yang kamu takutkan? Itu benar, Haimeng juga mengandalkan Chifenglin untuk menjadi kuat, kalau tidak, dia akan dibersihkan oleh peradaban Yuanling sejak lama. Niu Souren lainnya bergema. Mangsa telah ditandai, ras alien lain juga akan menerima hadiah ini. Kita harus mempercepat, sekelompok orang bodoh meletus. Adegan yang sama terjadi di berbagai suku di Taikingtian. Orang-orang hantu telah meninggalkan bekas di punggung Nuo dan Dong Huang, umat manusia tampak berjalan dengan lilin dalam kegelapan, dan alien itu mengikuti ke segala arah. Luo Zeng mempertahankan ketinggian Zhang Su dari tanah, dan bolak-balik dengan kecepatan yang sangat cepat. Menurut petunjuk Nuo, setelah menuju ke utara jauh-jauh,
lalu berbelok ke barat, kamu bisa menemukan kunci pintu masuk. Ada banyak pintu masuk dari Taking Tian ke Sang Qingtian, dan setiap pintu masuk dirancang dengan sangat cerdik dan sangat berbahaya. Hampir setiap alien yang bisa memasuki surga Sangqing, alam abadi, memiliki caranya sendiri yang unik. Kedua orang itu benar-benar menyebalkan, mencicit Seng Tianxuang melihat kembali kedua sosok bayangan di langit. Kecepatan Luo Zeng cepat, kecepatan bayangan cepat, kecepatan Luo Zeng lambat, dan kecepatan bayangan lambat, singkatnya, tidak mungkin untuk menyingkirkannya. Oh guk, guk, guk guk Guatian di sebelah Fuxi tiba-tiba meraung, dan berteriak pada saat yang sama, di depan, bahaya. Guk guk Guatian mengingatkan Luo Zeng dengan intuisi, bahaya apa itu, guk guk Guatian sendiri tidak ada yang jelas. Luo Zeng menatap ke depan, dan setelah waktu bernapas, panah panjang berwarna hijau muda melesat lurus ke arahnya. Panah panjang ini datang ke arah yang berlawanan dengan kecepatan yang sangat cepat. Tapi Luo Zeng telah bersiap untuk waktu yang lama, dan tubuh ditarik dengan lembut, dan panah panjang melewati Luo Zeng. Masih ada lagi. Gua Tiangou melanjutkan. Desir, desir. Panah yang lebih panjang, seperti bintang hijau yang bersinar di langit, ditembakkan ke arah Luo Zeng, seperti bunga yang disebarkan oleh peri, padat dan tidak beraturan. Siapa yang menembakkan panah panjang? Aku tidak bisa melihat di mana pihak lain. Kata Luo Zengqi. Itu adalah Demon Cluster Panah. Seng Tian Maosking menjawab, panah mereka sangat spesial dan dapat menjangkau jarak yang jauh. Biasanya, roh klaster panah ini masih perlu dikunci dengan penglihatan, tapi sekarang mereka memiliki tanda manusia bayangan. Mereka hanya perlu ditandai menurut menembak panah, sehingga Anda dapat menyerang dari luar bidang penglihatan Anda. Seperti yang dikatakan Seng Tianxuang, semua panah panjang menuju ke Nuwa dan Dong Huang, karena setan klaster panah tidak melihat untuk target Luo Zeng, mereka menembak panah melalui tanda yang dibagikan oleh Jian. Swoosh kaca-kaca-kaca, panah panjang yang bisa dihindari, Luo Zeng mencoba yang terbaik untuk menghindar, benar-benar tidak mungkin untuk mengelak, lengannya yang tebal dengan balok cahaya, panah panjang disapu ke bawah. Panah panjang yang bisa disapu tampaknya memiliki jiwa, dan itu memantul dari tanah lagi, dan menembak ke arah Nuwa dan Dong Huang lagi. Dalam keadaan apapun, Luo Zeng hanya bisa mengulurkan tangannya peras panah panjang ini berkeping-keping. Nuwa dan Dong Huang juga tahu bahwa panah panjang ini datang langsung ke arah mereka, dan mereka juga mengorbankan kekuatan supernatural mereka. Nuwa ditutupi oleh lapisan tebal bayangan merah, dan Dong Huang dikelilingi oleh pedang emas perlahan melilit pedang. Emas pelindung tubuh ini sepertinya bergerak perlahan, begitu panah panjang mendekat, pedang emas akan terbang dan memotong panah panjang menjadi dua bagian, panah tajam yang ditembakkan oleh setan klaster panah meskipun ada banyak anak panah. Sangat sedikit yang bisa mendekati Nuwa dan Dong Huang. Luo Zeng terbang di ketinggian rendah sepanjang jalan, menghadapi hujan anak panah, tetapi kecepatannya tidak melambat. Hampir 100 mil jauhnya dari Luo Zeng, ada makhluk aneh yang tergantung di pokok anggur. Bagian bawah tubuh mereka seperti setengah labu, tulang bagian atas menekuk ke atas, dan surai emas berjatuhan dari ujung tulang bertulang. Tulang keras adalah kerangka busur, surai adalah tali busur, dan makhluk kecil ini adalah roh gugus panah. Pada saat ini, mereka mengeluarkan panah hijau panjang, dan menembakkannya tanpa ragu-ragu. Pohon anggur di sebelah pemimpin setan klaster panah telah menghasilkan buah yang sangat besar, buahnya terlihat persis seperti bola mata, dengan pupil dan putih, tanaman merambat dengan mata disebut Sky Rockfin. Pohon anggur batu mata langit dapat menghasilkan buah seperti mata, dengan penglihatan yang sangat kuat, mampu melihat ribuan mil jauhnya. Seng Tianxuang mengatakan bahwa setan gugus panah mengunci mereka dengan jejak bayangan. Faktanya, itu hanya setengah benar. Setan gugus panah benar-benar mengandalkan bola mata ini. Setelah menemukan Luo Zeng dan kelompoknya melalui jejak bayangan, ia dapat melihat Luo Zeng secara langsung. Dan semua roh klaster panah lainnya terhubung satu sama lain, dan mereka dapat menyerang sesuai dengan gambar yang dilihat oleh pemimpinnya. Hubungan antara Arrow Cluster Demon dan Sky Fin seperti antara suku Hemeng dan Qi Fenglin, mereka semua adalah ras pendamping. Tubuh fisik yang sangat kuat, panah Willow hijau tidak berpengaruh, tidak heran orang ini dapat membunuh Hemeng pemimpin. Setan klaster panah dapat mengamati bahwa Luo Zeng bergerak dengan kecepatan tinggi, dan putaran panah tajam ditembakkan tanpa memperlambat kecepatan di mana dia bergerak. Hati pemimpin sedikit tenggelam, dan kemudian dia memberi perintah, ubah panah, panah tulang giok hitam. Mendengar perintah pemimpin, semua roh kelompok panah tenggelam sedikit di hati mereka,
tetapi mereka berbalik satu demi satu, dan secara bertahap memanjang keluar dari tubuh mereka yang seperti labu, tulang hitam, mereka benar-benar menarik tulang ini dengan paksa. Proses mencabut tulang itu sangat menyakitkan, dan beberapa darah menyembur keluar, dan beberapa roh klaster panah tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Setelah tulang dipisahkan dari tubuh, ada jejak energi hitam yang tertinggal di tulang, lalu mereka menggunakan tulang itu untuk melilitkan tali, dan tulang ini ternyata adalah panah tulang giok hitam yang dikatakan pemimpin. Setiap setan gugus panah akan menumbuhkan 6 tulang giok hitam seumur hidupnya, dan tulang giok hitam ini tidak akan beregenerasi. Jika 6 tulang giok hitam dicabut, nyawanya juga akan layu. Dengan kata lain, mereka menembakkan panah tulang hitam dengan nyawa mereka. Umumnya, roh klaster panah hanya akan menggunakan panah tulang giok hitam saat menghadapi musuh hidup dan mati. Misalnya, ketika musuh bebuyutan keluarga mereka Bangau Domain Langit menyerang, roh klaster panah tidak akan ragu untuk menggunakannya. Tapi kali ini Jian menawarkan hadiah untuk Bone Broken Secret Soul terlalu menggiurkan, dan targetnya kebetulan melewati wilayah Demon Roh Klaster Panah, jadi tentu saja mereka tidak mau melepaskannya. Di bawah bimbingan pemimpin, semua panah tulang giok hitam berubah menjadi hujan pedang. Pada saat yang sama ketika panah tulang giok hitam ditembakkan, pemimpin iblis kelompok panah tiba-tiba melolong panjang. Wow, di tengah raungan panjang, semua panah tulang giok hitam berhenti di udara dengan aneh. Setiap hantu aneh mulai muncul dari atas panah tulang giok hitam. Itu adalah kepala binatang yang aneh, dengan kulit dan taring hijau, dan penampilan yang mengerikan. Klan iblis klaster panah memiliki garis keturunan hantu berbulu yang unik, dan pada saat yang sama ketika panah batu giok hitam ditembakkan, pemimpin juga mengaktifkan kekuatan magis garis keturunan mereka. Tanda pisah. Saat suara pemimpin menjadi lebih tajam, panah panjang dengan kepala hantu bulu ini mengeluarkan suara ratapan, dan terbang menuju Luo Zeng dan rombongannya yang jauhnya ratusan mil. Di gugusan panah ketika Jingmo diganti panah tulang giok hitam, hujan panah hijau di sisi Luo Zeng secara alami berhenti. Tapi kecepatan Luo Zeng tidak melambat sama sekali, dan dia ditembak oleh setan klaster panah itu. Dia tidak berniat melepaskan orang-orang ini. Setan klaster panah berhenti setelah hanya 3 putaran. Dong Huang bertanya dengan curiga. Itu tidak sesuai dengan cara mereka melakukan sesuatu. Ying Lao menggelengkan kepalanya. Iblis klaster panah bukanlah ras yang kuat di Taiking Tian. Alasan mengapa mereka dapat memiliki tempat adalah karena mereka memiliki panah yang sangat kuat. Dikatakan bahwa panah semacam ini perlu menghabiskan hidup mereka untuk menembak Nuwa adalah. Berbicara ketika Tao datang, Gua Tiangou meraung keras lagi. Di masa lalu, Gua Tiangou akan mengeluarkan peringatan segera ketika dihadapkan dengan berbagai bahaya, tetapi jauh lebih sedikit daripada saat ini. Kemudian Luo Zeng melihat sekelompok besar bintik hitam mengambang di kejauhan, dan semuanya adalah kepala dengan gigi tajam. Hati-hati, Luo Zeng, itu adalah panah tulang giok hitam. Kali ini pengingat datang dari Yuan Shi Tianzun di benaknya. Ying Lao, Nuwa, Fuxi dan yang lainnya telah mendengar tentang Demon Cluster Panah, tetapi mereka tidak pernah memprovokasi ras ini. Mereka tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang panah tulang giok hitam, dan bahkan Nuwa hanya mendengarnya. Apakah panah tulang ini sangat kuat? Luo Zeng bertanya. Itu adalah panah yang ditembakkan dengan mengorbankan nyawa, yang dapat langsung menghabiskan nyawa lawan, yang sama dengan hujan ungu busuk Ji, lanjut Yuan Shi Tianzun menjelaskan. Ada kekuatan supernatural yang luar biasa dalam kebenaran kehidupan yang disebut hujan ungu busuk. Ketika hujan ini turun, dapat merusak kehidupan beberapa negara bagian besar, dan dapat dianggap sebagai pembunuh besar untuk memanen kehidupan. Kali ini dalam pertempuran lisan, Ji pada dasarnya menghadapi pembangkit tenaga listrik di tingkat alam abadi, dengan kekuatan hidup yang sangat kuat, jadi tentu saja dia tidak akan takut hanya dengan tetesan hujan yang merusak kehidupan. Tapi panah tulang giok hitam berbeda. Di satu sisi, mereka lebih kuat dari hujan ungu busuk. Di sisi lain, mereka tidak tersebar seperti hujan ungu busuk. Berkonsentrasi pada target tertentu sudah cukup untuk menghapusnya. Dalam proses pemahaman, panah tulang giok hitam di depan telah ditembakkan secara langsung, dan sasarannya adalah Nuwa. Luo Zeng bahkan tidak memikirkannya, tangan kanannya meraih panah tulang giok hitam seperti kilat. Di bawah genggaman ini, kekuatan yang kuat langsung menghancurkan panah tulang, tetapi kepala hantu bulu yang melekat pada panah tulang digigit secara langsung, meninggalkan bekas dangkal di lengan Luo Zeng. Hah! Kemudian kepala Yu Gui menghilang, dan pada saat yang sama Luo Zeng hanya merasakan tubuhnya sedikit dingin, seolah-olah ada sesuatu yang hilang dengan kepala Yu Gui. Itu adalah kekuatan hidup. Luo Zeng langsung mengerti. Luo Zeng,
Kamu baik-baik saja. Nuwa dengan tajam memperhatikan bahwa panah tulang itu tidak sederhana. Tidak apa-apa, Luo Zeng mengandalkan vitalitasnya dan tidak terlalu ragu. Menghadapi panah tulang giok hitam yang lebat, lengannya, yang panjangnya 3 kaki dan selebar tong, melambai seperti 2 pintu. Panah tulang giok hitam ini juga memiliki tingkat kesadaran tertentu, dan target mereka masih Nuwa dan Dong Huang di bahu Luo Zeng, tetapi begitu tubuh panah tulang dihancurkan, kepala hantu berbulu hanya dapat menyerang di dekatnya. Luo Zeng menyapu, puluhan panah tulang dihancurkan, dan kepala hantu berbulu itu menggigit lengan Luo Zeng. Setiap kali kepala hantu bulu menghilang, Luo Zeng merasakan sedikit kedinginan di tubuhnya, seolah-olah sebagian dari kekuatan hidupnya telah diambil. Pada awalnya, Luo Zeng tidak banyak berubah, tetapi ketika Luo Zeng menghancurkan lebih banyak panah tulang, tubuhnya akhirnya menunjukkan tanda-tanda penurunan. Permukaan tubuh yang semula berkilau dan kuat berangsur-angsur tertutup kerutan, bahkan ada bercak-bercak hitam. Dalam waktu singkat, Luo Zeng telah berubah dari muda menjadi dewasa, dan kemudian menjadi tua. Luo Zeng, kenapa kamu seperti ini? Old Ying adalah orang pertama yang menyadari keanehan tubuh Luo Zeng. Untuk keberadaan seperti mereka, umur mereka telah lama tidak terbatas, dan selama tidak ada kekuatan eksternal yang mengintervensi, mereka adalah keberadaan yang abadi. Misalnya, Ying Lao mempertahankan wujud lamanya, dan Dong Huang memamerkan penampilannya yang parubaya, tetapi itu untuk kebutuhan memimpin Tiangong. Perubahan dalam tubuh Luo Zeng ini tidak dapat dijelaskan, jelas karena panah tulang giok hitam itu. Panah tulang ini melahap hidupnya, kata Nuwa dengan cemberut. Kekuatan hidup Luo Zeng dilahap oleh kegilaan, dan kecepatan, kekuatan, dan daya tanggapnya terus menurun. Wosh! Keempat panah tulang giok hitam menemukan celah, melewati tangan Luo Zeng, dan langsung menuju ke Dong Huang. Dong Huang duduk bersila, mengulurkan tangannya dan menunjuk dengan ringan, pedang emas untuk perlindungan tubuh segera berputar, dan menebas panah tulang giok hitam secara langsung. Retak! Panah tulang giok hitam ini secara akurat terpotong, tetapi hantu berbulu yang melekat pada keempat panah itu menggigit Kaisar Timur, hampir tidak dapat dihindari. Hantu berbulu itu menggigit Ratu Timur Tengah dan menghilang, dan Kaisar Timur berubah dari seorang pria parubaya dengan wajah seperti batu giok menjadi seorang lelaki tua berambut putih dalam sekejap. Ini, 4 panah tulang giok hitam sangat kuat. Luo Zeng telah menembak begitu banyak panah. Fuxi, Nuwa dan yang lainnya melihat bahwa Luo Zeng telah mengambil 2 atau 300 anak panah, berpikir bahwa meskipun panah tulang giok hitam kuat, tapi tidak seseram yang dikatakan legenda. Tanpa diduga, Dong Huang sekarat dengan panah di tubuhnya. Seberapa kuat kekuatan kehidupan dalam tubuh fisik Luo Zeng? Luo Zeng, ayo keluar dari sisi lain dulu. Mencicit, kata Seng Tian Suwang bersemangat. Aliran panah tulang yang stabil bisa membunuh kita, Nuwa juga membujuk. Sebelumnya, semua orang bersikeras untuk tidak mundur dari sisi lain karena mereka ditandai. Bahkan jika mereka keluar dari sisi lain untuk sementara waktu, ada risiko ditarik kembali ke sisi lain. Namun, saat musuh sedang menunggu, itu adalah pilihan. Tapi sekarang menghadapi panah tulang giok hitam itu adalah jalan buntu jika Anda tidak mundur dari sisi lain. Bahkan Yuan Shi Tianzun membujuk, ayo mundur dulu, tidak realistis bertaruh dengan darahmu sendiri. Mendengar ini, Luo Zeng mengangguk dalam diam. Setelah itu, Gua Tiango dengan gesit masuk ke dalam tas hewan roh Fuxi, dan semua orang meneriakkan mantra pemecah ilusi dan keluar dari sisi lain. Nyatanya, itu akan menjadi sepotong kue untuk darah asal ilahi untuk mengisi kembali kekuatan kehidupan. Namun, garis keturunan tidak dikendalikan dengan sendirinya, dan asal-usul darah dewa terkadang tidak efektif, semuanya tergantung pada suasana hati, dan sekarang tidak ada pilihan selain mundur. Semua orang kembali ke lisan lagi, dan Dong Huang yang berambut abu-abu tidak bisa bertahan lebih lama lagi, dan jatuh ke tanah dengan suara plop. Kekuatan hidupnya telah ditarik secara berlebihan, dan dia berada di ambang kematian. Nuwa mengulurkan tangannya dan menjentikkannya dengan ringan, dan ramuan hijau dipelintir di ujung jarinya, yang segera berubah menjadi seberkas cahaya hijau dan menembus tubuh Dong Huang. Pergi dan panggil Ji di sini, kata Nuwa buru-buru. Fuxi pindah tanpa penundaan. Setelah beberapa saat, sosok raksasa Ji tiba-tiba muncul di langit, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya hijau, seperti matahari hijau. Bas! 2 berkas cahaya hijau keluar dari kedua penjepitnya, satu di kiri dan satu di kanan. Setelah beberapa saat, aura Dong Huang berangsur-angsur menjadi lebih tebal, rambut abu-abunya dengan cepat berubah menjadi hitam, dan seluruh tubuhnya mendapatkan kembali vitalitasnya. Berkat Dewa Kuno Ji, Dong Huang menangkupkan tangannya ke arah langit. Ji tidak menanggapi,
tetapi berbalik dan menembakkan dua sinar hijau ke arah Luo Zeng. Bas-bas. Sorotan cahaya bersinar sebentar, tetapi tubuh Luo Zeng tidak banyak berubah. Mata Ji sedikit menyipit, dan dia langsung mengerti. Bukan karena kebenaran hidupnya sendiri tidak berpengaruh, tetapi kekuatan kehidupan yang dikonsumsi oleh Luo Zeng terlalu luar biasa, tubuhnya seperti jurang maut, dan tidak mudah untuk mengisinya. Ji secara alami tidak akan menyerah, dan lebih banyak kekuatan hidup terus disuntikkan ke tubuh Luo Zeng. Di pantai seberang, panah tulang giok hitam itu tidak jatuh setelah mereka tidak dapat menemukan target, tetapi diseret oleh hantu bulu, berbalik ke tempat Luo Zeng dan rombongannya menghilang. Setan klaster panah tidak terkejut bahwa Luo Zeng dan rombongannya tiba-tiba menghilang. Makhluk abadi dari dunia yang kacau ini biasanya menggunakan trik ini ketika mereka dalam krisis. Untuk menghadapi mereka, makhluk di sisi lain sering menyiapkan air yang menghindari jiwa, tetapi kali ini terjadi secara tiba-tiba, dan elf kelompok panah tidak memiliki kesempatan untuk menerapkan air yang menghindari jiwa pada mereka. Retak, retak, retak. Tanaman merambat batu bermata langit hijau itu digantung dengan banyak roh klaster panah, memasukkan jarum dan benang ke tanah, maju dengan kecepatan yang sangat cepat. Roh klaster panah hampir tidak memiliki mobilitas, dan keluarga mereka bergantung pada tanaman merambat batu bermata langit untuk bergerak. Tidak lama kemudian, setan klaster panah datang ke tempat di mana kelompok Luo Zeng menghilang, dan kemudian tanaman merambat Sky Eye Rock Fin tumbuh dengan liar, mengelilingi tempat di mana kelompok Luo Zeng keluar dari sisi lain. Pada saat yang sama, pemimpin iblis gugusan panah berkata kepada tas gunung tidak jauh dari sana, "Jangan bersembunyi, teknik pembiasan hanyalah kekuatan supernatural anak-anak, bagaimana Anda bisa menghindari mata langit?" Tas gunung tidak jauh, tiba-tiba ada ruang yang terdistorsi bergerak perlahan. Saat ruang yang terdistorsi berangsur-angsur pulih, ada 3 orang yang tampaknya hampir sama dengan teror roar dalam penampilan, dan mereka adalah 3 keturunan Kuek. Ketiga murid baru saja muncul, dan semua setan klaster panah telah melukai panah mereka, menunjuk langsung ke murid-murid ini. "Kami tidak mencari masalah," pemimpin suku Nu mengangkat tangannya sebagai tanda menyerah, dan berkata pada saat yang sama, "Kamu sudah menangkap target hadiahnya, kan?" "Tentang suku Nu Anda di sini," kata Jian Setan Roh Cluster menanggapi dengan dingin. Ada lusinan panah tulang giok hitam melayang di langit, dan ada sangkar berduri yang dibangun oleh pohon anggur batu mata langit di bawah. Setan Cluster panah benar-benar berpikir bahwa Luo Zeng dan kelompoknya ada di saku mereka. "Tapi kamu masih selangkah lagi," suku biarawati membuat gerakan voli. "Mereka berada di luar pantai seberang, kami akan menangkap mereka kembali, dan kami hanya akan mengambil sepertiga dari jiwa rahasia tulang yang patah." Gugus panah. Roh bagaimana pemimpin iblis bisa bahagia, dan menjawab dengan nada dingin, "Apakah menurutmu hanya putra dan putrimu yang bisa melakukannya?" Putra dari putra tersenyum dan berkata, "Kamu bisa mengundang Gou Lian untuk datang, tetapi Luo Zeng jelas bukan immortal realm biasa, tubuh fisiknya lebih kuat dari Haimeng, pembangkit tenaga listrik klan putra kami tidak dapat bertahan 1 putaran di depannya, kekuatan kehidupan begitu kuat, kecepatan pemulihan pasti mencengangkan, tidak akan lama sebelum orang ini memulihkan kekuatan kehidupan, saya tidak tahu apakah Anda memilikinya tidak yakin untuk berurusan dengannya." Pemimpin iblis roh gugusan panah diam. Dia telah membayar begitu banyak panah tulang giok hitam, dan dia telah memaksa Luo Zeng ke ujung panahnya. 1/5, kata pemimpin elf kelompok panah. 1/4, jawab putranya. Kesepakatan. Saat pemimpin kelompok panah elf selesai berbicara, tanaman merambat berduri yang membentuk penjara berguling ke bawah untuk membuka jalan. Pemimpin iblis klaster panah berdiri di atas pohon anggur batu bermata langit, menyipitkan mata ke arah klan. Panah tulang giok hitam itu seperti burung nasar, dan kecepatan putarannya sedikit meningkat. Demon klaster panah tidak ingin mendistribusikan jiwa rahasia patah tulang yang mudah diakses ke suku Nu, selama mereka menunggu suku Nu untuk menangkap kembali kelompok sasaran, semua panah tulang giok hitam akan jatuh. Di bawah bayang-bayang panah tulang giok hitam, target dan anggota keluarga akan mati. Demon Cluster panah telah dikaitkan dengan tanaman merambat batu bermata langit begitu lama, tidak hanya mengandalkan keterampilan memanah yang kuat, tetapi juga kejam. Namun ketiga anggota klan Nu tidak segera bertindak setelah memasuki pusat tersebut, pemimpin klan Nu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata, "Kami bertiga baru saja menelan roh api." Kelompok roh itu tertegun. "Jangan khawatir, selama tidak ada kecelakaan, tidak akan meledak, tambah keluarga Nu." Setan klaster panah dan pohon anggur batu bermata langit paling takut pada roh api kaca dewa, terutama pada jarak ini, jika ketiga putranya benar-benar terbunuh, ledakan roh api kaca dewa sudah cukup untuk membakar mereka semua.
Setelah para biarawati menyampaikan maknanya di tempat, mereka bertiga mulai melihatnya dengan hati-hati. Ketiga putra itu tahu betul bahwa meskipun tanda peradaban Yuanling ada di Donghuang dan FWA, target sebenarnya yang ingin mereka tangani adalah raksasa umat manusia. Telapak tangan mereka bertiga memiliki sinar oranye yang berkedip, dan mereka menangkap bayangan yang diproyeksikan oleh Luo Zeng di sisi lain pada saat yang sama. Di lisan, Ji masih berkonsentrasi untuk menuangkan kekuatan kehidupan ke Luo Zeng. Sebagai dewa kuno yang bertanggung jawab atas kebenaran hidup, kekuatan hidupnya juga yang paling kuat, dan dapat ditarik hampir terus-menerus melalui darah. Meski begitu, dia membutuhkan banyak energi untuk mengisi kekurangan kekuatan hidup Luo Zeng. Tubuh Luo Zeng pulih dari seorang lelaki tua menjadi seorang lelaki parubaya, dan kemudian secara bertahap berubah menjadi seorang pemuda lagi. Kekuatan hidup hampir mencapai 80 hingga 90%, tetapi dalam proses mengisi kembali kekuatan hidup, mata Luo Zeng tiba-tiba tertutup, dan dia langsung jatuh ke tanah. Ada apa? Tanda tanya. Kenapa kamu pingsan? Aku ditarik ke sisi lain, kepala Nuwa paling cepat menoleh. Bagaimana kalau kita masuk sekarang? Mata Fuxi berkilat marah. Tunggu sebentar, kata Nuwa, menggelengkan kepalanya. Mereka dapat melihat dengan jelas situasi ketika mereka baru saja keluar dari pantai lain. Roh iblis gugusan panah tidak dapat membiarkan mereka pergi. Mereka tidak hanya dapat kembali ke pantai lain dengan gegabah, mereka tidak akan dapat membantu, tetapi mereka juga akan menambah kekacauan. Luo Zeng. Di Taiqingtian, ketiga putra dan putri semuanya tercengang saat melihat Luo Zeng yang hampir pulih. Demon Cluster panah dan tanaman merambat batu bermata langit di atas juga sangat terkejut. Kekuatan hidup yang dikonsumsi oleh Luo Zeng adalah sosok astronomi, begitu banyak kekuatan hidup yang dikonsumsi, dan hasilnya diisi kembali dalam sekejap, hal semacam ini membuat mereka tidak dapat diterima. Luo Zeng memandangi ketiga putra itu dan tersenyum tak berdaya, sepertinya putramu selalu tidak memiliki ingatan yang panjang, dan kamu selalu menarik beberapa orang yang tidak berubah pergilah. Mundur. Tanda seru. Mundur. Ketiga murid itu menyadari ada sesuatu yang salah, dan segera mundur dengan panik. Di mana Luo Zeng bersedia membiarkan mereka pergi. Dengan langkah tiba-tiba, dia bergegas seperti banteng, dan menjepit anggota terakhir keluarganya ke tanah. Kedua murid di depan memiliki sedikit keberuntungan di hati mereka, berpikir bahwa Luo Zeng akan membutuhkan waktu untuk membunuh kedua rekan mereka. Selama mereka diberi sedikit waktu, mereka akan dapat menyelamatkan hidup mereka. Tapi mata mereka berdua sedikit melirik ke belakang, dan mereka ketakutan setengah mati. Setelah Luo Zeng menjatuhkan klan anak ke tanah, dia menginjak kepala klan anak langsung dengan kedua kakinya, dan pada saat yang sama berlari ke depan, membunuh klan anak dalam sekali jalan, hampir tidak memperlambat kecepatannya. Boom, boom, Luo Zeng, yang bergegas, menggambar busur melengkung di udara, dan telapak tangannya dipotong seperti pisau di kepala kedua murid, dan ketakutan di wajah dua murid yang tersisa baru saja berubah. Ketika muncul, ia membeku di tempatnya. Sushasha, mengambil keuntungan dari pembunuhan menantu Luo Zeng, Tianyan Yanteng menyeret setan klaster panah dan melarikan diri dengan cepat. Putra-putra ini pembohong, mereka sama sekali tidak menelan roh api kaca dewa. Pemimpin iblis kelompok panah meraung dengan marah. Di satu sisi, pelarian panik mereka adalah untuk menjauhkan diri dari Luo Zeng, dan di sisi lain, mereka takut para murid akan mati, dan roh Shen Li Huo akan meledak. Akibatnya, ketiga murid itu jatuh, tetapi tidak ada Shen Li Huo muncul. Karena itu pemimpin dari kelompok panah pedang iblis melolong panjang. 70 atau 80 panah tulang giok hitam yang melayang di langit semuanya ditembak jatuh ke arah Luo Zengzuan. Pada saat yang sama, di bawah kaki Luo Zeng, tanaman merambat berduri menembus tanah, menelan Luo Zeng lapis demi lapis. Dadada, panah tulang giok hitam itu tidak bisa menembus kulit Luo Zeng, dan panah itu tumpul secara langsung. Tetapi hantu berbulu di panah terus mengebor ke dalam tubuh Luo Zeng. Semuanya, tolong sumbangkan juga tulang giok hitam kalian. Tulang giok hitam dari gugusan panah setan hampir habis, tetapi mereka tidak punya pilihan lain saat ini, bahkan jika mereka sangat ingin mengambil Luo Zeng, jika tidak mereka akan dikutuk. Sky High Rockfin juga memahami hal ini, dan terus merentangkan tanaman merambat berduri, mengelilingi Luo Zeng lapis demi lapis. Meskipun tanaman merambat berduri ini membungkus Luo Zeng seperti kalajengking, tubuhnya hanya bergetar sedikit, semua paku patah, tangannya berputar ke arah tengah dengan keras, dan tanaman merambat juga pecah sedikit demi sedikit. Dia baru saja merobek tanaman merambat ini, dan lebih banyak panah tulang giok hitam jatuh seperti tetesan hujan. Roh klaster panah benar-benar putus asa.
Beberapa roh klaster panah akan mati jika mereka mengeluarkan tulang giok hitam terakhir mereka, tetapi mereka masih memberikan tulang giok hitam kepada rekan mereka untuk menembak. Kehidupan Luo Zeng, jadi dari waktu ke waktu. Akan ada panah klaster setan mengeluarkan tulang giok hitam, dan kemudian jatuh. Sejumlah besar panah tulang giok hitam juga memiliki efek, dan tubuh Luo Zeng menua dengan kecepatan yang terlihat dengan mata terbuka. Tetapi di lisan, semua orang juga dapat mengamati adegan ini, Ji sekali lagi merentangkan sepasang penjepit, dan terus mengisi kembali kekuatan hidup Luo Zeng. Satu sisi mengkonsumsi, dan sisi lain mengisi kembali. Demon Cluster Panah mengkonsumsi satu persatu kehidupan, dan Ji hanya mengkonsumsi kekuatan kebenaran hidup. Luo Zeng terbang ke pokok anggur terdekat melawan hujan panah ini, menggenggam tanaman merambat dengan kedua tangan dan mengguncangnya dengan keras, dan setan klaster panah kecil jatuh ke tanah satu demi satu, dan kemudian Luo Zeng mendekat dan menghancurkannya hanya dengan satu jari. Selain menembakkan panah yang mematikan, roh gugusan panah ini sangat lemah dalam pertempuran. Luo Zeng mengikuti pohon anggur batu bermata langit yang tebal sampai ke puncak, dan datang ke pemimpin setan gugusan panah. Kamu, kekuatan hidupmu, mengapa tidak habis-habisnya? Tidak habis-habisnya pemimpin iblis gugusan panah bertanya dengan suara bergetar. Baru kali ini, Luo Zeng memiliki 4 atau 500 panah tulang giok hitam di tubuhnya, tetapi dia terlihat seperti orang yang tidak melakukan apa-apa. Ini tidak mungkin. Pemimpin setan klaster panah menatap Luo Zeng dengan mata hampir putus asa. Luo Zeng memandang pemimpin Demon Cluster Panah dengan acuh tak acuh, dan tangan kanannya telah disambar seperti kilat. Pemimpin bahkan tidak punya waktu untuk mengucapkan kata-kata memohon belas kasihan dan menyerah, dan dihancurkan menjadi kabut darah oleh Luo Zeng. Pemimpin iblis klaster panah sudah mati, tetapi bola mata dari pohon anggur bermata langit masih mengambang di satu sisi. Bisa bicara, Luo Zeng menatap bola mata dan bertanya. Bola mata hanya melayang ke satu sisi dalam keadaan linglung, seperti benda mati, dan tanaman merambat yang sebelumnya aktif juga tetap tidak bergerak. Jika kamu berpura-pura mati, maka matilah, Luo Zeng meremas tinjunya. Ketika saya melihat Luo Zeng, saya akan meledakkan bola mata saya. Tanaman merambat ungu yang hanya setebal jari kelingking tiba-tiba tumbuh. Ketika tanaman merambat ungu menyentuh Luo Zeng, sebuah kesadaran diteruskan ke Luo Zeng, saya bisa berbicara, kamu jangan sakiti aku. Suara itu meniru seorang wanita manusia, tampak sangat lemah, dan pohon anggur bermata langit memiliki keinginan kuat untuk bertahan hidup. Kamu baru saja berencana untuk membunuh kami, biarkan aku tidak menyakitimu sekarang. Luo Zeng bertanya. Situasi di Sanxingtian sangat kacau, bahkan peradaban Yuanling belum menetapkan aturan di sini. Meskipun ras ini memiliki kecerdasan yang sangat tinggi, mereka masih terjebak dalam hukum hutan hidup dan mati. Itu adalah setan gugus panah yang ingin membunuhmu. Setan gugus panah orang pembawa sial telah memperbudakku. Aku tidak bisa menahan diri. Tianyan Yanteng mengirim pesan ke Luo Zeng, tampak sangat tidak bersalah. Begitu, bagaimana cara memperbudakmu? Luo Zeng bertanya lagi. Bola mata besar Tianyan Yanteng jelas bergetar, tentu saja tidak ingin diperbudak oleh Luo Zeng, dan hanya ingin melepaskan diri. Katakan, Luo Zeng memaksa. Melihat bahwa itu tidak bisa dibodohi, sebatang pohon anggur tumbuh dari bola mata anggur batu mata langit, dan tanaman merambat itu secara otomatis terkelupas darinya, dan sebagian kecil kecambah yang lembut muncul di depan Luo Zeng. Tunas muda ini adalah sumber hidupku, kata Tianyan Yanteng. Meskipun merupakan tumbuhan, ia juga tahu cara membaca kata-katanya. Jika ada keengganan, manusia ini mungkin akan langsung membunuhnya. Beraninya menyembunyikan sesuatu untuk bertahan hidup. Setelah Luo Zeng menjangkau dan menyentuh sumber kehidupan, dia bisa merasakan kekuatan hidup yang kuat dari pohon anggur batu mata langit, dan bahkan ingatan tentang anggur batu mata langit dengan jelas menyebar. Bagian kecil dari kuncup ini memang menahan kehidupan dan kematian Sky Rockfin. Setelah menyimpan bagian kuncup ini, Luo Zeng langsung meninggalkan sisi lain. Semua orang di lisan masih sedikit khawatir, dan Ji sedang berdiri. Setelah kekuatan hidup Luo Zeng dikonsumsi, Ji akan segera terisi kembali. Tetapi selama ini, tubuh Luo Zeng tidak berbeda, dan semua orang menunggu dengan tenang. Meskipun kekuatan Luo Zeng ada di sini, makhluk Sanxingtian di sisi lain memiliki metode yang berbeda. Selain menghilangkan kekuatan kehidupan, ada berbagai metode, dan semua orang di lisan masih sedikit khawatir. Untungnya, Luo Zeng tidak membiarkan mereka menunggu terlalu lama. Setelah beberapa saat, Luo Zeng tiba-tiba terbangun. Bagaimana? Fuxi bertanya lebih dulu. Sudah ditangani, jawab Luo Zeng dengan ringan.
Setiap orang memiliki ekspresi yang menakjubkan di wajah mereka. Di pantai lain, ada roh klaster panah yang menjaga mereka, dan panah tulang giok hitam yang mematikan itu belum bubar. Dan Luo Zeng secara paksa ditarik ke sisi lain, saya khawatir ada orang dari klan, atau orang lain dari ras lain, ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan dengan mudah. Apakah semua alien sudah ditangani? Nuwa juga bertanya. Luo Zeng tersenyum sedikit, itu harus dipertimbangkan, tetapi masih ada satu hal yang belum ditangani, dan Anda akan tahu kapan Anda masuk. Kemudian Luo Zeng kembali ke sisi lain, dan kemudian Nuwa, Seng Tian Suang dan 5 makhluk abadi lainnya juga kembali. Ketika mereka melihat tanaman merambat batu bermata langit yang berkelok-kelok, mereka semua menunjukkan kewaspadaan di wajah mereka. Tanaman merambat batu bermata langit dan setan gugusan panah adalah makhluk pendamping. Meskipun kekuatan mereka tidak kuat, masih cukup merepotkan untuk dihadapi Wow. Setelah kepala Tianyan Yanteng melingkar, itu meluas ke Nuwa dan Fuxi, dan kemudian Luo Zengcai berbalik dari sisi pohon anggur yang tebal, dan berkata pada saat yang sama lansia, silakan naik. Naik. Pria tua itu memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Nuwa tidak meragukannya, dia berdiri di atas pohon anggur dengan jari-jari kakinya menunjuk. Aku mendengar bahwa setan klaster panah semuanya buta, dan panahan mereka yang tak terkalahkan bergantung pada mata langit dari pohon anggur batu mata langit. Hari ini adalah pertama kalinya saya melihat ini hanya satu mata. Klan iblis klaster panah sangat kejam, dan ada banyak orang yang bisa dekat dengan mereka pada hari kerja, jadi bahkan Nuwa hanya tahu sedikit tentang mereka. Setelah semua orang berdiri, Luo Zeng menggunakan bola mata besar itu untuk memindai sekeliling. Penglihatan Tianyan sangat kuat, dan segala sesuatu dalam jarak ribuan mil dapat dilihat sebagai fundus. Di sisi hutan Chifeng di sana, ular terbang dengan sayap transparan terbang dengan cepat di sepanjang tanah, melihat ke arah yang mereka tuju ke arah Anda di sisi barat daya, lusinan kepala banteng kekar membawa kapak emas bergerak dengan mantap ke arah sisi ini. Arah barat laut, di bawah pengamatan ini, wajah Luo Zeng juga menjadi bermartabat, dan dia bahkan melihat hanya 2 raja monster jahat yang masih hidup di monster jahat jadi. Alien di Taking Tian bukanlah lampu yang santai, mereka masing-masing memiliki kemampuan luar biasa, dan butuh banyak energi hanya untuk menghadapi setan gugusan panah. Jika mereka dikepung oleh alien ini, situasinya tidak akan optimis. Pergi ke utara, Luo Zeng memberi perintah kepada Tianyan Yanteng. Meskipun Sky Rock Fin hanyalah tanaman, kecepatan gerakannya sangat cepat. Sebelumnya, itu ratusan mil jauhnya dari Luo Zeng, dan itu bergegas dalam waktu singkat dengan sekelompok setan klaster panah. Hah? Ya. Bagaimana mungkin Tianyan Yanteng berani mengabaikan perintah Luo Zeng, dan hanya mengirim pesan ke Luo Zeng, sehingga Luo Zeng dan timnya bisa menyusul. Kemudian tanah mulai bergemuruh dan bergetar, dan tanaman merambat yang lebat itu masuk ke dalam tanah seperti ular piton raksasa, bergerak cepat ke utara. Tidak peduli seberapa cepat pohon anggur batu mata langit itu, ia tidak dapat menyingkirkan para pengamat di langit, dan kedua manusia bayangan itu masih melayang di langit dengan kecepatan yang sangat stabil, mengikuti dari dekat. Ah Huo, Lei Sa, dan Jie Yan, 3 anggota suku Yuanling, secara alami memiliki pemandangan yang indah dari pemandangan yang baru saja terjadi. Tidak ada gunanya mengirim sampah ini, kata Lei Sa dengan jijik. Belum tentu demikian, Ah Huo menggelengkan kepalanya dan berkata, kelompok panah dan setan masih sangat kuat. Jika bukan karena dewa kuno yang bertanggung jawab atas kebenaran hidup yang berdiri di belakang Luo Zeng, mereka pasti sudah. Ah Huo awalnya ingin mengatakan bahwa itu adalah nasib yang sangat buruk kurang, setelah memikirkannya, saya merasa salah. Darah Luo Zeng terlalu aneh, dan setiap kali dia didorong hingga batasnya, beberapa hal tak terduga selalu bisa terjadi. Jie Yan telah diam-diam menonton Luo Zeng di es, dan tiba-tiba berkata, jika mereka pergi ke utara, mereka berencana untuk memasuki Sanqingtian melalui jalan berkabung. Menjangkau dan menunjuk ke es, garis besar peta muncul di atas es. Jalan ratapan. Memang mungkin untuk mengatakan itu. Baik Lei Sa dan Ah Huo sangat terkejut. Ada banyak jalan menuju ke langit, dan ada sebanyak 13 jalan yang dapat dilalui oleh peradaban Yuanling itu tidak termasuk jalan ratapan, yang tidak mudah. Setiap makhluk yang bisa memasuki surga jernih atas memiliki cara yang unik. Tidak mengherankan jika Fuxi dan Nuwa telah menguasai metode yang belum pernah dikuasai oleh peradaban Yuanling. Jie Yan mengulurkan tangannya dan mengayunkan udara lagi, menandai suatu area di Taking Tianbei, dan kemudian berkata, karena mereka pergi ke utara, mereka pasti akan melewati sini. Ah Huo menatap, wilayah suku Yakong. Apa maksudmu? Tanya Resa.
Kirim seseorang untuk menakut-nakuti makhluk Archon, dan area ini akan ditutup sepenuhnya, kata Jiayan dengan santai. Setelah makhluk Archon menutup ruang ini, satu-satunya cara untuk pergi ke Northland adalah satu tempat ini, ngarai si Fengjian. Mendengar kata-kata Jiayan, Ahuo memiringkan kepalanya dan menghitung dalam hatinya, lalu berkata, apakah ngarai si Fengjian akan berangin? Ya, Jiayan masih berkata tanpa emosi. Suara itu berkata, iya, 99 hari adalah periode 10 hari, dan angin akan mulai bertiup lagi setelah periode 10 hari ini. Jika angin bertiup, mereka akan diblokir sampai mati di ngarai si Fengjian. Meskipun Luo Zeng kuat, tapi wajah pengepungan banyak ras alien di Taikingtian mungkin lebih tidak menyenangkan daripada kebaikan. Mata Ahuo berangsur-angsur menyala. Hahaha, Jiayan tertawa. Bahkan jika kamu bangga, tolong jangan membuat tawa yang menyeramkan seperti itu. Leisa berkata dengan tak tertahankan. Kata-kata batas tidak dianggap sebagai individu, tetapi orang-orang Yuanling itu menggunakannya untuk mengungkapkan perasaan mereka, yang membuat Leisa sangat tersiksa. Ada lorong lebar di sisi kiri bawah Gunung Suangji. Bagian ini menghubungkan tanah utara Taikingtian, dan disebut Jalan Papan Diam oleh alien. Jalan papan yang sunyi sangat aman, selama Anda mengikuti aturan di sini, Anda tidak akan diserang atau dalam bahaya apapun. Namun seperti namanya jalan papan senyap, Anda harus benar-benar menjaga ketenangan saat melewati jalan papan senyap tersebut, dan jangan berisik. Tenang adalah aturan terbesar di sini. Di jalan papan yang sunyi, ada beberapa makhluk seukuran kepalan tangan yang mengambang. Makhluk ini terlihat seperti ubur-ubur, terlihat seperti kapas, dan seringan apapun, mengambang di setiap sudut jalan papan yang sunyi sepanjang hari. Gumpalan putih ini adalah Yakon. Kecerdasan Archons sangat rendah, mereka menggunakan ruang sebagai makanan dan tidak pernah berkomunikasi dengan dunia luar, dan sulit bagi dunia luar untuk menangkap atau mengganggu mereka. Beberapa orang bahkan menegaskan bahwa Archon itu sendiri bukanlah makhluk hidup, mereka hanyalah bentuk lain dari ruang. Kelemahan terbesar Archon adalah sifat takut-takutnya, begitu suara keras mengganggu Archon, mereka akan mengubah bentuknya, dari bentuk kapas menjadi bentuk luar angkasa. Bentuk luar angkasa mereka tidak begitu lucu, bentuk luar angkasa khusus itu diperas bersama, yang pernah menghancurkan banyak alien menjadi lumpur, hanya sejumlah kecil orang yang bisa keluar dari jalan papan yang sunyi hidup-hidup setelah membuat marah para Archon. Setelah Jiayan memberi perintah, 6 alien datang ke jalan papan yang sunyi. Mereka benar-benar diam, melewati dengan cepat di sepanjang jalan papan yang sunyi. Secara berkala, mereka menempatkan tabung bundar perak di tanah, dan mereka tidak tahu berapa banyak tabung yang ditempatkan di sepanjang jalan. Ketika mereka berjalan di seluruh jalan papan yang sunyi, pemimpin ras asing mengulurkan tangannya dan menekan tabung bundar dengan ringan di ujungnya, dan tabung bundar perak itu tiba-tiba mengeluarkan suara siulan yang menusuk. Ho, itu sangat sunyi selama puluhan mil di sekitar jalan papan yang sunyi, dan suara siulan yang tiba-tiba terdengar sangat keras. Bas, bas, sekelompok orang Yakon flokulen putih di atas tabung perak bergetar hebat, dan tubuh flokulen tiba-tiba mulai membengkak, berubah menjadi ruang putih susu dan mengembang ke segala arah. 10 kali, 1000 kali, 1.000.000 kali. Ruang putih besar meluas ke segala arah, dan ruang yang diperluas itu langsung mengenai 6 alien, membuat mereka terbang menjauh. Pada saat yang sama, pipa bundar perak yang ditempatkan di jalan papan yang sunyi semuanya bersiul. Jalan papan sunyi yang luar biasa sunyi menjadi sangat bising sehingga hampir semua orang Yakon terkejut, tubuh mereka mulai membengkak dan berubah menjadi bentuk ruang mereka sendiri. Ruang besar terjepit dan bergabung satu sama lain. Sepertinya gelembung yang tak terhitung jumlahnya ditumpangkan bersama, membentuk pemandangan emas yang aneh. Setelah ke-6 alien itu bangkit dari tanah, mereka juga merasakan ketakutan yang berkepanjangan saat melihat pemandangan ini. Jika mereka masih berada di jalan papan yang sunyi, mereka akan langsung diperas menjadi saus daging oleh gelembung luar angkasa ini. Setelah ditakuti, orang Yakon akan berada dalam keadaan seperti itu selama sebulan penuh, artinya, jalan papan senyap akan ditutup selama sebulan, dan tugas yang diberikan oleh Jiayan kepada mereka dianggap selesai. Wow, wow, wow. Pohon anggur batu bermata langit mengebor keluar dari tanah seperti ular, lalu menukik ke dalam tanah, menghancurkan semua lapisan tanah di sepanjang jalan. Luo Zeng melihat ke belakang melalui mata langit, mengerutkan kening. Kemampuan bergerak Tianyan Yanteng luar biasa, dan kecepatannya memang cepat, tetapi alien itu tidak lambat, dan jumlah alien yang berkumpul dalam waktu singkat semakin meningkat. Alien ini bertahan di belakang, tidak dapat mengejar untuk sementara waktu. Tetapi jika Luo Zeng dan rombongannya diblokir, mereka akan membentuk pengepungan.
Berapa lama untuk mencapai utara? Tanya Luo Zeng. Noah menghitung dan menjawab, tidak jauh, seharusnya ada lebih dari 100.000 mil, selama kamu bisa melewati jalan papan yang sunyi. Kalau begitu percepat, kata Luo Zeng kepada Tianyan Yanteng. Tianyan Yanteng menyampaikan pesan kepada Luo Zeng dan mengeluh, ini sudah yang tercepat. Luo Zeng hanya mendengus dingin, Tianyan Yanteng sedikit gemetar di dalam hatinya, dan dengan panik menekan kekuatannya sendiri untuk mempercepat 2 poin. Tapi saat Tianyan Yanteng mempercepat larinya, terdengar ledakan dan dia menabrak dinding luar angkasa yang tak terlihat. Luo Zeng, Fuxi, Noah, dan lainnya juga menabrak dinding luar angkasa di bawah inersia yang sangat besar. Berbicara secara logis, dengan kemampuan persepsi yang kuat dari semua orang, tidak mungkin untuk tidak memperhatikan dinding ruang di depan mereka, dan sekarang mereka menabraknya seperti ini. Namun, semua orang yang hadir berada di alam abadi, jadi dampak ini tidak menjadi masalah. Sementara Luo Zeng berdiri kokoh, dia mengerutkan kening dan menepuk tangannya ke arah dinding luar angkasa. Retak, dinding ruang angkasa hancur. Saat dinding ruang angkasa dihancurkan, sosok seperti hantu terbang di depan Luo Zeng dengan aneh. Orang ini sebenarnya adalah alam abadi dari Ping Yitian. Luo Zeng bahkan tidak memikirkannya, dia memukul kepala orang ini. Di surga Taiking, tidak ada yang bisa memblokir pukulannya, bahkan alam abadi. Saya tidak menyangka bahwa pihak lain tidak akan mengelak atau menghindar, tetapi sebenarnya menamparkan Luo Zeng. Mencari kematian, Luo Zeng berpikir sendiri. Saat tinju dan telapak tangan bertemu, dia tiba-tiba merasa bahwa telapak tangan lawan lunak, dan pukulannya tidak memiliki kekuatan. Hei, pria itu tertawa kering, dan seluruh tubuhnya runtuh menjadi benang laba-laba, membungkus seluruh tubuh Luo Zeng. Luo Zeng ingin berjuang, tetapi meskipun sutra laba-laba itu tipis dan lembut, ia tidak dapat ditarik sama sekali. Pada saat yang sama, 2 orang lagi muncul di tanah penampilan kedua orang ini persis sama, jelas mereka kembar, dan mereka juga berada di alam abadi. Mereka berpegangan tangan berhadap-hadapan, dan sebuah lubang bundar hitam muncul di lengan mereka, dan lubang bundar itu meledak dengan daya tarik yang besar dan menyedot Luo Zeng ke bawah. Begitu lubang bundar hitam menyedot Luo Zeng, kedua dewa itu memisahkan tangan mereka, dan lubang bundar hitam itu menghilang. Kedua pembangkit tenaga Immortal Realm ini yang terlihat persis sama, segera menunjukkan senyum kemenangan. Segera setelah itu, sutra laba-laba tipis muncul di belakang dua dewa. Sutra laba-laba ini terus terjalin dan berkumpul di tanah, dan segera membentuk tubuh berdaging. Itu adalah orang yang baru saja berubah menjadi sutra laba-laba dan menjerat alam abadi Luo Zeng. Fuxi, Noah, Dong Huang dan lainnya yang terkena 7 daging dan 8 elemen, baru saja bangun dan melihat pemandangan ini, wajah mereka langsung berubah, dan Luo Zeng menghilang begitu saja dengan bola hitam. Siapa kamu? Dong Huang bertanya dengan suara berat. Ketika ketiga dewa mendengar pertanyaan seperti itu, mereka semua tertawa mengejek. Kamu benar-benar bertanya siapa kami? Kamu bahkan tidak mengenal kami. Mungkin karena kita sudah terlalu lama tidak turun dari Sang Qingtian, dan limbah di Taiking Tian ini sudah lupa, hahaha, sepertinya kali ini kita akan membuat nama untuk dirimu sekali lagi. Ketiga dewa itu terlihat sangat canggih. Mereka tidak memperhatikan pohon anggur bermata langit. Mereka juga tidak memperhatikan 5 makhluk abadi umat manusia. Itu hanya serangan mendadak, dan satu-satunya target adalah Luo Zeng. Sekarang Luo Zeng telah diselesaikan, yang lain tampaknya tidak memiliki ancaman bagi mereka. Nada yang sangat besar, kata Ying Tua dengan suara yang dalam. Mata Seng Tian Suang seukuran kacang kedelai terus berkedip, dan setelah beberapa saat tiba-tiba berteriak, "Zi, aku ingat, mereka bertiga adalah pemburu abadi." Seng Tian Suang mengingatkan, Fuxi, Noah, dan lainnya segera teringat identitas orang-orang ini. Pemburu abadi adalah tim yang dibentuk oleh alam abadi. Di San Qingtian, selain peradaban Yuanling dan klan Wukong, pemburu abadi juga bisa dihitung. Pemburu abadi ini tidak pernah memiliki garis bawah dan sudut pandang, dan mereka tidak bergabung dengan klan Wukong atau bergabung dengan peradaban Yuanling. Dulu ada lebih dari 20 pemburu abadi, semuanya luar biasa di alam keabadian. Mereka sangat kuat, dikatakan bahwa mereka pernah berperang melawan klan Wukong. Meskipun mereka dikalahkan oleh pemimpin Tongtian, mereka masih lolos dari klan Wukong dengan aman, kekuatannya. Terbukti, karena pemburu abadi tidak memiliki posisi atau garis bawah, selama mereka mengarahkan pandangan mereka pada sesuatu, mereka pasti akan merebutnya, dan mereka akan melakukan semua yang mereka bisa. Mereka sangat aktif tahun ini. Kemudian, pemburu abadi diburu oleh alien satu demi satu, dan pertempuran besar terjadi di Gunung Qinglan di Taiking Tian,
dengan kerugian besar, hanya 3 dari mereka yang lolos. Dan ketiganya juga yang terkuat di antara para pemburu abadi. Alien itu sangat membenci gigi mereka, tetapi mereka tidak ada hubungannya dengan ketiga orang ini. 3 pemburu abadi kemudian menemukan cara untuk membuka jalan itu, dan setelah pergi ke Sang Qingtian, Tai King sedikit tenang. Nuwa, Fuxi, Dong Huang, dan lainnya menjadi alam abadi. Ketika mereka memasuki surga Tai King, ketiga pemburu abadi telah memasuki surga Sang Qing. Secara alami, mereka belum pernah melihatnya sebelumnya, tetapi mereka telah mendengar legenda tentang pemburu abadi. Dan Raja Tikus Sengtian, sebagai raja dari klan Tikus Telinga, suka mengumpulkan dan bertukar semua jenis informasi dimanapun dia berada, dan dia memiliki pemahaman paling menyeluruh tentang para pemburu abadi ini. Saya tidak pernah menyangka bahwa saya akan ditabrak oleh beberapa dari mereka hari ini. Sengtian Suwang berpikir sejenak, dan berkata dengan lantang kepada 3 alam abadi, ketiganya berasal dari Pingitian, dan mereka sama dengan saya di alam abadi. Alam, mengapa kamu ingin menyerang kami? Mencicit. Nyatanya, perbedaan antara alam abadi dan alam abadi tidaklah kecil. Ambil Pingitian sebagai contoh, pernah ada peradaban dominan di dalamnya, dan ada juga alien ras lahir di sisi lain. Apalagi pada akhirnya, ada keteraturan, tidak ada kekosongan dan perbedaan moral lainnya. Alam abadi hanyalah sebuah alam, bukan identitas, dan mereka tidak memiliki banyak rasa identitas satu sama lain. Namun, sebagian besar alam abadi sedang berjuang di surga Sanxing, bagaimanapun, mereka adalah orang-orang dari tempat yang sama, dan mereka akan saling membantu dalam keadaan normal, kecuali mereka berasal dari kekuatan yang bermusuhan. 3 pemburu abadi tidak memiliki keluhan dengan mereka, dan Sengtian Suwang menggerakkan pikirannya, ingin memahami mereka dengan emosi dan alasan. Alam abadi yang berubah menjadi sutra laba-laba tertawa tajam, kamu tidak memiliki permusuhan dengan kami, tetapi peradaban Yuanling memiliki permusuhan denganmu. Jadi pemburu abadi yang terkenal juga telah bergabung dengan peradaban Yuanling. Sengtian Suwang melanjutkan, sepasang kembar Immortal Realm memiliki senyum santai di wajah mereka, tetapi ketika mereka mendengar ini, wajah mereka tiba-tiba menjadi serius, dan salah satu dari kembar Immortal Realm berkata dengan tajam, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Bagaimana kita bisa mempercayai mereka? Hanya Yuan jiwa rahasia patah tulang yang ditawarkan oleh peradaban spiritual sebagai hadiah adalah yang harus kami miliki, dan kami secara alami akan datang untuk menangkapmu. Alam abadi kembar lainnya melanjutkan, saya menyarankan semua orang untuk menyerah dengan patuh, sehingga Anda dapat menderita lebih sedikit darah dan daging, mungkin peradaban Yuanling tidak akan membunuhmu. Apa yang kamu bicarakan omong kosong? Orang-orang ini adalah target yang harus ditandai, bunuh saja mereka, kata alam abadi di belakang si kembar dengan tidak sabar. Sutra laba-laba halus berkibar tertiup angin. Setelah Luo Zeng terjerat oleh sutra laba-laba ini, dia jatuh ke dalam lubang bundar hitam tanpa perlawanan. Sutra laba-laba ini secara alami tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Mata Fuxi, Nuwa, Dong Huang, dan Yinglao semuanya memiliki cahaya yang tajam, dan energi di tubuh mereka melonjak, jadi tentu saja mereka tidak akan diam. Bahkan Sky Rock Fin terus memperluas tanaman merambat di bawah tanah, dan sumber kehidupannya masih ada di tangan Luo Zeng, bahkan jika itu untuk dirinya sendiri, dia harus bekerja keras dengan ketiga pemburu abadi ini. Hanya Sengtian Suwang yang tidak memiliki keinginan untuk melakukan apapun, tetapi melanjutkan, aku tahu kamu adalah saudara gagak darah dan singa darah dari klan Kou. Seluruh klan Kou dibunuh oleh peradaban Yuanling. Peradaban spiritual memiliki kebencian terhadap memusnahkan klan. Jadi mengapa repot-repot membantu roh jahat dan menindas kita sekarang? Kakak dari si kembar adalah Blood Crow, adiknya adalah Blood Lion, dan Immortal di belakang mereka bernama Blood Wolf. Nama-nama ini diberikan setelah bergabung dengan Immortal Hunter. Menyebutkan masa lalu yang menyakitkan itu, baik Blood Crow dan Blood Lion memiliki kilatan kebencian di mata mereka, tetapi Blood Crow berkata, kami hanya mencoba untuk mendapatkan jiwa rahasia dari tulang yang patah. Mulai dari mana? Sengtian Suwang sudah menyiapkannya pidato, dulu suku Kou juga merupakan peradaban kuat yang mendominasi satu sisi. Saya sangat mengaguminya, saya tidak pernah menyangka bahwa orang Kou sekarang berada di tahap ini, membantu peradaban Yuanling untuk menekan harapan terakhir. Apa ini? Tidak membantu para penjahat. Banyak omong kosong. Serigala darah menjabat tangannya, dan benang laba-laba di seluruh langit akan membungkus semua orang yang lewat. Pada saat ini, gagak darah tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih bahu serigala darah, dan bertanya dengan setengah tersenyum, memenuhi harapan terakhir. Terserah kamu. Blood Raven dan Blood Lion tidak lahir di sisi lain, tapi di dunia yang kacau.
Suku Kou adalah peradaban dominan dalam kekacauan nomor 733, dan gagak darah serta singa darah adalah lengan kanan dan kiri suku Kou terkuat. Seperti yang dikatakan Seng Tianxuang, suku Kou adalah ras yang sangat berdarah. Untuk menyelesaikan jalan terakhir, sebagian besar orang Kou dikorbankan dengan darah, tetapi orang Kou terkuat masih gagal, jadi mereka harus memimpin orang Kou yang tersisa untuk melarikan diri ke sisi lain. Bahkan di sisi lain, orang Kou tidak akan ragu untuk mendukung jalan akhir, mau tidak mau berdiri di sisi berlawanan dari peradaban Yuanling. Pada akhirnya, orang Kou terkuat dibunuh oleh Muling, dan Kou lainnya orang juga dibantai, hanya dua bersaudara. Orang Kou sangat terobsesi dengan jalan akhir, tetapi setelah menjadi pemburu abadi, gagak darah dan singa darah tidak memiliki harapan untuk akhir, dan mereka telah berada di San Xingtian selama bertahun-tahun dan tidak lagi menyebutkannya. Seng Tianxuang tiba-tiba berkata bahwa mereka memenuhi harapan terakhir mereka, dan Blood Crow sepertinya mendengar lelucon besar. Jadi, kamu adalah makhluk dalam kekacauan saat ini? Tanya singa darah di samping. Ya, Seng Tianxuang mengangguk. Blood Raven bertanya dengan nada menggoda, akhir dari putaran kekacauan ini akan segera tiba. Aku ingin tahu bagaimana kamu mempersiapkannya. Apa kekuatan yang terkuat di antara kamu? Seng Tianxuang berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Hehehe. Blood Crow mengeluarkan tawa tajam lagi, setelah aku memasuki dinasti Qing, aku jarang memperhatikan urusan kekacauan, tapi aku mungkin tahu bahwa ini putaran kekacauan bahkan mendominasi kekuatan belum lahir, jadi itu tergantung pada Anda, atau harapan akhir. Ada banyak persiapan yang harus dilakukan untuk menyelesaikan jalan akhir. Setelah kelahiran peradaban tingkat dominator, tidak ada kekuatan lain di seluruh kekacauan yang dapat melawannya, dan seluruh peradaban dapat diam, putuskan pikiran Anda untuk menyelesaikan jalan terakhir. Sekarang negara adidaya utama dalam kekacauan saling menahan dan bertarung satu sama lain, bagaimana mereka bisa punya waktu untuk mempersiapkan akhir dari situasi ini? Sue Crow mengajukan pertanyaan seperti itu, Seng Tianxuang tidak bisa menjawab. Dia benar. Sejauh ini, persiapan jalan terakhir hampir nol. Harapan macam apa mereka? Pada saat ini, mata Nuwa yang berdiri di atas pokok anggur berkedip-kedip, dan bibir merahnya sedikit terbuka, meskipun ras manusia kita bukanlah kekuatan yang dominan, Ahuo dari peradaban Yuanling dan pemimpin Tongtian dari klan Wukong secara pribadi telah turun. Dibunuh oleh kami. Mendengar kata-kata Nuwa, gagak darah, singa darah, dan serigala darah semuanya memiliki tatapan aneh di mata mereka. Ahuo dan Master Tongtian sama-sama pembangkit tenaga listrik teratas di pantai seberang. Apakah umat manusia benar-benar memiliki kemampuan yang begitu hebat? Namun, Blood Crow mencibir, bagaimana saya bisa percaya Anda bisa berbicara omong kosong tentang kata-kata kosong? Sulit untuk mempercayai hal-hal ini jika Anda belum melihatnya dengan mata kepala sendiri. Jika tidak demikian, mengapa peradaban Yuanling mencoba yang terbaik untuk mengepung dan menekan kita? Dengan mengorbankan jiwa rahasia pemecah tulang. Nuwa bertanya lagi. Gagak darah dan singa darah saling memandang, yang memang merupakan hal yang mencurigakan. Di mata ketiga pemburu abadi, tugas ini sangat sederhana. Satu-satunya hal yang bisa dilihat dalam kelompok orang ini adalah manusia yang sangat besar. Pemburu abadi merebut cermin es dari ras alien lainnya sejak lama. Peradaban Yuanling mengeluarkan misi melalui cermin es. Mereka bertiga juga memiliki pemahaman yang mendetail. Bunuh Haimeng. Berdasarkan pemahaman para pemburu abadi tentang Qi Fenglin, Luo Zeng pasti memiliki tubuh fisik yang sangat kuat, lebih kuat dari Haimeng. Hanya tubuh fisik yang kuat, para pemburu abadi tidak takut, tanpa penindasan Qi Fenglin, mereka bertiga dapat dengan mudah membunuh Luo Zeng dengan menggunakan kekuatan magis. Fakta telah membuktikan bahwa itu sangat mudah, Luo Zeng jatuh ke matahari hitam dari gagak darah dan singa darah sebelum dia bisa melawan. Dengan tim ras manusia seperti itu, mengapa peradaban Yuanling harus berperang? Menawarkan hadiah untuk jiwa rahasia yang menghancurkan tulang, hampir memobilisasi seluruh ras alien di Taikingtian itu hanya khayalan untuk membiarkanmu pergi, jangan terlalu banyak berpikir, bunuh saja mereka. Melihat pertempuran itu tak terhindarkan, cahaya keemasan melintas di mata Dong Huang, dan pedang emas bersinar terang. Ying Lao membalik tangannya, tapi yang dia pegang di tangannya adalah pedang tulang yang biasa-biasa saja, tapi saat dia mengayunkan pedang tulang itu, dia memiliki semacam momentum misterius. Fuxi, Nuwa, Seng Tianxuang dan yang lainnya juga merangsang darah mereka sendiri. Karena pertempuran ini tidak dapat dihindari, mereka harus bertarung dengan nyawa mereka. Ya, tanaman merambat berduri hijau yang tak terhitung jumlahnya tumbuh dari tanah.
Itu adalah tanah datar sekarang, tetapi dalam sekejap mata, itu telah menjadi hutan lebat yang penuh dengan tanaman merambat. Batu bermata langit tanaman merambat juga bekerja sama dengan beberapa orang untuk melancarkan serangan. Ketika pertempuran ini akan dimulai, Blood Crow dan Blood Lion tiba-tiba merasakan kejutan di dada mereka, dan kemudian 2,5 lingkaran hitam muncul dari udara tipis. Blood Crow dan Blood Lion Brothers benar-benar terpana ketika mereka melihat setengah dari matahari hitam di dada mereka. Bahkan Blood Wolf, yang sudah bergerak, berhenti sementara dan melihat kedua matahari hitam dengan mata yang tidak bisa dimengerti. Kekuatan supernatural matahari hitam adalah gagak darah, kekuatan supernatural darah yang unik dari singa darah. Hanya ketika keduanya saling berhadapan, barulah mereka dapat menciptakan matahari hitam pekat. Matahari hitam adalah dunia yang tidak bisa dipahami, dewa apapun yang terperangkap di dalamnya akan musnah di dunia matahari hitam, dan tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Dan fitur terpenting dari Black Sun adalah dia tidak bisa melarikan diri, setelah Blood Crow dan Blood Lion dipisahkan, tidak akan ada jalan keluar. Tidak ada yang bisa keluar dari pintu keluar yang tidak ada. Suatu kali di Sangqingtian, 3 pemburu abadi bertemu dengan monster tulang biru abadi. Dikatakan bahwa tidak satu pun dari 99 monster bertulang biru di seluruh Sangqingtian yang pernah mati. Mereka berkeliaran tanpa tujuan di Sangqingtian, membunuh makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Baik peradaban Yuanling maupun klan Wukong tidak dapat menangani makhluk-makhluk ini. Ketika Anda dapatkan, Anda hanya bisa berbalik dan lari. Tetapi 2 dari monster tulang hijau tidak pernah muncul setelah ditelan oleh matahari hitam. Mereka benar-benar dikonsumsi oleh matahari hitam. Bahkan monster tulang hijau tidak dapat melarikan diri dari bencana ini, bagaimana Luo Zeng bisa melarikan diri? Setelah gagak darah dan saudara singa darah menelan Luo Zeng dengan matahari hitam, mereka memutuskan bahwa Luo Zeng sudah mati, dan mereka tidak repot-repot menyelidikinya. Siapa yang tahu hal aneh seperti itu akan terjadi pada matahari hitam? Apa yang terjadi? Serigala darah bertanya dengan prihatin. Tidak, saya tidak tahu. Saya belum melihat setengah dari matahari hitam, tidak mungkin. Sebelum gagak darah selesai berbicara, sesuatu yang aneh merangkak keluar dari setengah matahari hitam di depannya, itu sebenarnya setengah dari tubuh matahari hitam. Di separuh matahari hitam di depan tubuh singa darah, ada separuh tubuh lainnya, dan 2 bagian tubuh sedang berjuang untuk merangkak keluar dari matahari yang gelap. Gerakan kedua bagian tubuh sepenuhnya terkoordinasi, dan mereka pada dasarnya adalah satu orang, kecuali ada ruang tak terlihat di tengah untuk memisahkan mereka. Dan saat setengah dari tubuh merangkak keluar, kedua bagian dari matahari hitam benar-benar menghasilkan gaya gravitasi yang tak tertahankan, menyeret kedua bersaudara itu dengan paksa. Kemudian matahari hitam menjadi satu kesatuan, dan kedua bagian tubuh juga bergabung bersama untuk membentuk satu orang yang utuh. Permukaan tubuh orang ini gelap gulita, meskipun dia tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas, tetapi tubuh setinggi 7 atau 8 kaki membuat orang tahu bahwa itu adalah Luo Zeng dalam sekejap. Batuk, batuk, batuk. Luo Zeng terbatuk keras, dan mengeluarkan banyak bahan hitam. Dia sedang berjuang sekarang, dan butuh beberapa saat untuk pulih. Gagak darah dan singa darah masih terlihat ragu, mengapa mereka berjuang untuknya seperti ini. Belum pernah ada preseden seperti itu sebelumnya. Satu-satunya kecelakaan adalah orang aneh bertulang biru itu terlalu kuat, dan itu berlangsung lama. Ketika kedua bersaudara itu bersama-sama mempersembahkan korban kepada matahari hitam, monster tulang hijau yang belum musnah masih ingin keluar darinya, tetapi gagak darah dengan cepat meletakkan tangan singa darah, sehingga monster tulang biru itu tidak keluar. Kali ini situasinya benar-benar berbeda. Dulu mereka yang mengendalikan Hei Sun, tapi sekarang Hei Sun yang mengendalikan mereka hal semacam ini. Kedua bersaudara itu benar-benar tidak bisa membayangkannya. Dibor secara paksa dari matahari hitam, jadi matahari hitam akan bergabung secara paksa. Kekuatan macam apa yang dibutuhkan ini? Singa darah menatap Luo Zeng, yang terbatuk-batuk, dengan mata kaget. Kedua bersaudara itu telah lama menguasai putaran matahari hitam ini, dan mereka juga telah mempelajari matahari hitam yang aneh ini secara mendalam. Saya tidak tahu siapa yang menemukan hari kelam ini, itu seharusnya menjadi penjara tanpa harapan yang sangat sempurna. Setelah dipenjara di matahari hitam, kecuali keduanya bergandengan tangan, tidak mungkin meninggalkan penjara ini. Dari logika desainnya, matahari hitam itu sendiri sudah sempurna. Namun, hari ini seseorang mematahkan logika sempurna ini dan keluar. Apa yang kamu lakukan dalam keadaan linglung, lalu menelannya, aku tidak percaya dia bisa melarikan diri untuk kedua kalinya. Serigala darah melompat,
dan sutra laba-laba yang semula tersebar digulung kembali ke arah yang berlawanan, menutupi tubuh Luo Zeng. Luo Zeng, yang masih terbatuk-batuk, tiba-tiba berhenti, dia masih tertunduk, dan di satu sisi wajahnya, dia menatap serigala darah. Seluruh tubuh Luo Zeng gelap gulita, kecuali matanya, yang sedikit putih, tetapi matanya terlihat sangat cerah. Mata tajam itu seperti anak panah yang siap meninggalkan tali kapan saja, yang membuat serigala darah bergidik, dan momentum sedikit berkurang. Saat tubuh serigala darah berhenti sejenak, tubuh Luo Zeng terbanting ke depan, dan tangannya mendarat di tanah, seperti cita. Setelah 2 langkah, dia sudah mencubit leher serigala darah. Boom! Kepala serigala darah membentur tanah, lehernya tertahan oleh Luo Zeng, dan tubuhnya ditekan dengan kuat ke tanah. Wow! Luo Zeng mendorong tubuh serigala darah, dan setelah menggambar jurang di sepanjang tanah, dia mengangkat tinjunya dan meledakkan serigala darah itu. Jika dia benar-benar menerima pukulan ini, serigala darah itu pasti akan mati. Tetapi ketika kepalan tangan Luo Zeng baru saja menyentuh ujung hidung serigala darah, kepala serigala darah berubah menjadi seutas sutra laba-laba, begitu pula tubuhnya. Sua-sua-sua, benang laba-laba serigala darah ini memiliki efek penyegelan, yang dapat memblokir kekuatan darah dengan sempurna. Sebelumnya, Luo Zeng terlalu tiba-tiba, dan asal mula darah biasanya turun, jadi dia jatuh ke ruang matahari hitam. His! Setelah sutra laba-laba serigala darah membungkus Luo Zeng menjadi pangsit nasi, sutra laba-laba terus menenun dan kembali ke kepala serigala darah lagi, dan dia mendengarnya berteriak pada gagak darah dan singa darah dengan marah, "Apa yang kamu lakukan dalam keadaan linglung?" Mereka bertiga bekerja sama dengan erat, bertemu lawan yang sulit dihadapi, serigala darah menjerat target, dan gagak darah dan singa darah menyedot target ke matahari hitam. Saat target menghirup matahari hitam, benang sutra laba-laba serigala darah terlepas dari target, mencegah dirinya terseret ke matahari hitam. Kerja sama ketiganya sangat intim, sangat diam-diam, hampir tidak ada komunikasi. Tapi kali ini, gagak darah dan singa darah berdiri diam dan tidak bergerak. Luo Zeng telah membebaskan diri darinya sekali, jadi mungkin untuk membebaskan diri untuk kedua kalinya. Tapi pemburu abadi adalah orang-orang yang hidup di ambang kematian, dan tidak mungkin bagi Luo Zeng untuk tidak mencoba karena hitam matahari tak terhapuskan. Alasan mereka berhenti adalah karena apa yang mereka katakan dengan Seng Tian Suang. Manusia ini adalah peradaban saat ini dalam kekacauan. Mereka adalah harapan untuk memenuhi akhir. Sesuai dengan gaya perilaku orang Kor di masa lalu, mereka harus menjadi sahabat orang Kor dan objek dukungan penuh orang Kor. Terlebih lagi, kemampuan Luo Zeng benar-benar mengejutkan mereka. Orang seperti itu memang layak mendapat penghargaan dari peradaban Yuanling di seluruh dunia, dan memang mungkin untuk menyelesaikan akhirnya. Lakukan serigala darah terus berteriak. Ada apa? Luo Zeng mengulurkan tangannya dan meraih kepala serigala darah. Dia meremasnya dengan ringan, dan kepala serigala darah tiba-tiba berubah menjadi benang laba-laba yang tak terhitung jumlahnya. Tidak mudah membunuh serigala darah. Luo Zeng terjebak dalam kegelapan, dan dia tidak mendengar gagak darah, percakapan singa darah, jadi dia tidak tahu alasannya. Tapi kedua sahabat serigala darah itu tiba-tiba berhenti, jadi itu adalah kesempatannya. Tepat ketika Luo Zeng akan melakukan sesuatu pada si kembar, Seng Tian Suang tiba-tiba berkata, "Luo Zeng, mereka bukan musuh, saya pikir posisi semua orang sama." Mencicit, Luo Zeng menatap Seng Tian Suang dengan aneh, "Darah." Gagak berkata, "Jika Anda benar-benar berniat untuk menyelesaikan akhirnya, saya pikir kami bukan musuh." Kata-kata gagak darah membuat Luo Zeng langsung mengerti. Meskipun ada sangat sedikit makhluk di pantai seberang yang masih mengikuti jalan akhir, kebanyakan dari mereka tunduk pada peradaban Yuanling atau dibunuh. Orang-orang ini adalah sekutu alami. His. Sutra laba-laba terlepas dari tubuh Luo Zeng, dan dengan cepat berubah menjadi tubuh serigala darah. Serigala darah memiliki ekspresi tak berdaya di wajahnya, "Apakah kamu idiot?" Dia tidak percaya sepatah kata pun dari Seng Tian Suang dari awal sampai akhir. Kedua bersaudara dari suku Kou terlalu naif, dan mereka masih merindukan akhir sampai sekarang, dan mereka menipu mereka dengan beberapa kata. Tapi kekuatan bertarung serigala darah itu sendiri tidak kuat, jika kedua bersaudara itu tidak mau bekerja sama, dia pasti tidak akan bisa melawan Luo Zeng secara langsung, apalagi yang abadi di sekitar Luo Zeng. Tidak peduli apa, itu adalah fakta bahwa peradaban Yuanling menangkap mereka, kata Sue Crow tegas. Jika apa yang dikatakan Nuwa tentang lisan benar-benar dapat menangani klan Wukong dan peradaban Yuanling, Blood Crow dan Blood Lion bersedia mendukung mereka tanpa syarat. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang padat tidak jauh dari sana.
Dada-dada, sekelompok makhluk setengah manusia, setengah kuda bergegas ke arah mereka dengan kecepatan yang sangat cepat. Itu suku kuda Tibet, Fuxi berkata dengan penuh perhatian. Suku kuda Tibet mungkin bukan yang terkuat di Taikingtian, tetapi ini adalah ras yang paling sulit. Perlombaan ini bergerak terlalu cepat, seringkali tidak dapat mengejar atau melarikan diri, dan terjerat sampai mati oleh suku kuda Tibet. Luo Zeng dan rombongannya ditunda oleh pemburu abadi untuk sementara waktu, dan mereka dikejar oleh suku kuda Tibet. Kuharap kalian berdua tidak menyakitiku. Serigala darah mendengus dingin, berbalik dan menjentikkan jarinya dengan ringan, mulai dari ujung jari menjadi sutra laba-laba yang sangat tipis dan menyebarkan lapisan di tanah tanpa suara. Dada-dada. Orang-orang kuda Tibet itu datang dari jauh ke dekat, dan mereka tiba dalam sekejap mata. Pemimpin suku kuda Tibet setinggi 3 kaki, dengan tombak panjang penuh duri di pundaknya, dan berteriak dengan penuh semangat, "Kamu sangat kooperatif, menunggu kami di mana kamu berada." Sekelompok besar kuda Tibet berteriak dari belakang, suara mereka naik dan turun. Saat sedang bersemangat, mereka suka bergerak cepat, setiap kali kaki kuda melangkah, ada hantu yang terpelintir, dan sosok tersebut bergerak dengan jarak tertentu dengan kecepatan yang sulit dideteksi dengan mata terbuka. Rombongan kuda Tibet ini bergerak dengan liar, tampak seperti berkas cahaya, menyilaukan. Namun, kegembiraan orang-orang kuda Tibet ini tidak bertahan lama. Serigala darah baru saja mengangkat lengannya dengan ringan, dan sutra laba-laba yang terbentang telah ditenun menjadi lapisan jaring yang besar, menyelimuti semua orang kuda Tibet. Orang-orang kuda Tibet yang masih bergerak dengan kecepatan tinggi dalam jarak pendek terjerat oleh sutra laba-laba, dan kecepatan mereka turun tajam, mereka menemukan bahwa kekuatan magis mereka telah gagal total. "Sekarang giliranmu," kata serigala darah tanpa menoleh ke belakang. Meskipun serigala darah sama sekali tidak setuju dengan gagasan kekanak-kanakan dari saudara gagak darah dan singa darah, tetapi 3 pemburu abadi telah berkeliaran di Sanxingtian begitu lama, dan mereka telah lama mencintai saudara laki-laki. Karena gagak darah dan singa darah sangat gigih, serigala darah hanya bisa keluar semua. Blood Crow dan Blood Lion menyatukan tangan mereka, dan matahari hitam tiba-tiba muncul di antara mereka. Wow, matahari hitam berputar dengan cepat, melepaskan daya tarik yang menakutkan. Daya tarik ini yang tidak bisa ditolak Luo Zeng, apalagi orang-orang kuda Tibet ini. Apa itu? Benang laba-laba ini terjerat denganku. Kenapa aku tidak bisa menggunakan kekuatan darahku? Orang-orang kuda Tibet berantakan, menghadapi daya tarik matahari hitam, mereka tidak punya ruang untuk melawan. Kepala kuda Tibet tanpa sadar tersedot ke matahari hitam, dan beberapa kuda Tibet yang lebih tangguh menembakkan tombak sebelum tersedot, tetapi kekuatannya tidak memiliki kekuatan atau akurasi. Dalam 3 tarikan napas, orang-orang kuda Tibet yang mengancam itu benar-benar terserap, tanpa meninggalkan kepala. Fuxi, Nuwa, dan yang lainnya diam-diam saling memandang. Pemburu abadi benar-benar memenuhi reputasinya dan sangat cakap. Gagak darah dan singa darah memisahkan tangan mereka, dan matahari hitam menghilang, dan pintu keluar matahari hitam ditutup. Orang-orang kuda Tibet yang tersedot akan tersapu oleh matahari hitam, dengan tubuh fisik orang-orang kuda Tibet yang tidak kuat, kali ini tidak akan memakan waktu terlalu lama. Kemudian gagak darah membungkuk kepada Luo Zeng, "Kamu telah ditandai oleh peradaban Yuanling, dan alien dari Taikingtian datang dari segala arah, jadi ayo cepat keluar dari sini." Luo Zeng mengangguk, "Kamu ikut dengan kami pergi?" Tanda tanya. "Bersama." Ya, Blood Crow dan Blood Lion tidak banyak ragu. Kedua bersaudara itu sepenuhnya bergabung dengan pemburu abadi karena mereka kehilangan rumah. Meski menjadi pemburu abadi telah mendapatkan keuntungan besar, keduanya masih merasa jalan di depan masih panjang dan tidak berarti. Akhir adalah makna terbesar dari setiap peradaban yang dominan, tetapi karena begitu banyak era yang kacau, tidak ada orang yang dapat diandalkan yang layak mendapat dukungan dari keduanya. Sekarang Luo Zeng memang spesial di mata kedua bersaudara itu, karena mereka memilih untuk melepaskan jiwa rahasia patah tulang, mereka secara alami ingin melihat apakah orang ini sepadan. "Kalau begitu, naiklah," kata Luo Zeng. Desir. Singa darah dan gagak darah melompat dan berdiri di belakang pohon anggur batu bermata langit. Saudara serigala darah Blood Crow melirik ke belakang. Jika serigala darah tidak mau mengikuti mereka, gagak darah tidak akan segan, setiap orang memiliki ambisinya sendiri, dan para pemburu abadi selalu sangat bebas. Hanya saja bertahun-tahun bergaul masih membuat serigala darah merasa enggan untuk menyerah, dan setelah menunjukkan senyum masam di wajahnya, dia juga melompat ke pohon anggur batu bermata langit. Langit batu mata langit biasanya ditutupi dengan panah dan setan, dan itu tidak mudah untuk dihadapi. "Mengapa itu membantumu?" tanya Blood Crow.
Pemburu abadi masih tahu tentang Tai Qingtian dan Sang Qingtian dengan sangat baik. Setan klaster panah juga merupakan alien yang sangat mengancam, bahkan para pemburu abadi berjalan mengelilingi mereka saat itu. Sekarang Tianyan Yanteng benar-benar membantu Luo Zeng dan rombongannya, yang membuat ketiga pemburu abadi itu sangat aneh. Dibunuh, mencicit, dia dibunuh, Seng Tian Suang menunjuk ke Luo Zeng. Blood Lion dan Blood Crow sedikit mengangkat alis mereka. Luo Zeng dapat dengan paksa mengebor keluar dari matahari hitam, yang telah mengejutkan mereka berdua, bahkan lebih tidak terduga bagi si kembar untuk mendengar bahwa Luo Zeng berurusan dengan iblis pedang klaster panah sendirian. Serigala darah melengkungkan bibirnya. Karakternya pada dasarnya mencurigakan. Kecuali dia melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan pernah mempercayainya. Rumble. Segera Tianyan Yanteng menggali ke tanah dan bergerak cepat dengan semua orang di punggungnya. Ah Huo, Lei Sa dan Jie Yan melihat adegan ini melalui Shadow Man, dan mereka juga sangat terdiam. Saat pemburu abadi pertama kali muncul, Ah Huo dan yang lainnya sedikit bersemangat. Beberapa tahun yang lalu, Ah Huo secara pribadi melacak 3 pemburu abadi yang tersisa, tetapi gagal. Kekuatan ketiga pemburu abadi ini tidak diragukan lagi, dan jika tidak ditangani dengan hati-hati, mereka dapat mengancam Ah Huo, Lei Sa, dan yang lainnya. Ketika pemburu abadi menembak, Ah Huo juga memberitahu Jie Yan bahwa jika mereka benar-benar bisa berurusan dengan Luo Zeng dan kelompoknya, tidak perlu menghadiahi mereka dengan jiwa rahasia patah tulang. Meskipun peradaban Yuanling memiliki kebencian dengan pemburu abadi, tetapi setiap pekarangan diperhitungkan, peradaban Yuanling tidak pernah mengingkari janjinya. Siapa yang tahu bahwa tidak lama setelah serangan itu, 3 pemburu abadi berdiri bersama dengan Luo Zeng dan yang lainnya tanpa alasan. Sepertinya metodemu tidak berhasil, Ah Huo melirik Jie Yan. Peradaban Yuanling telah menekan jalan akhir selama bertahun-tahun, dan di alam abadi Pingitian. Seharusnya masih ada banyak kerinduan akan jalan akhir. Jika Luo Zeng benar-benar lepas landas, alam abadi ini mungkin akan memilih untuk mengikuti Luo Zeng. Ini jelas bukan yang ingin dilihat oleh peradaban Yuanling. Para pemburu abadi ini rela pergi ke jalan buntu bersama mereka, itu terserah mereka, kata Jie Yan dengan sangat tenang. Lei Sa tertawa datar, tetapi tidak berbicara. Sepanjang jalan ke utara, tanaman merambat batu bermata langit terus-menerus bolak-balik melalui tanah. Setelah menempuh jarak sekitar 3.000 mil, kami memasuki daerah perbukitan yang terjal. Bukit-bukit ini sangat kuat dan dapat menahan tekanan ratusan ribu dewa, juga sulit bagi tanaman merambat batu mata langit untuk berpindah-pindah dengan bebas di antara mereka, dan hanya dapat merangkak di sepanjang medan perbukitan. Dukun, ada teriakan aneh di langit. 7 atau 8 burung aneh berbaris, berputar-putar dan bergegas ke bawah. Bayangan Wa merah itu seperti tentakel gurita yang mencambuk ke arah langit. Bayangan Wa ini tidak ditujukan ke kepala, tetapi hanya memaksa burung aneh untuk lebih terkonsentrasi, dan kemudian segel gosip muncul di burung aneh itu. Boom! Diiringi dengan ledakan yang menggelegar, bangkai burung aneh di langit itu telah diledakkan dan menghilang, hanya menyisakan potongan bulu burung yang mengambang perlahan. Fuxi meniup tinjunya dan berkata dengan tenang, bahkan burung-burung aneh ini berani ikut bersenang-senang. Sepanjang jalan ke utara, beberapa makhluk asing yang sangat cepat dibunuh oleh Fuxi. Metode Fuxi sangat ganas sehingga makhluk asing itu hampir tidak memiliki waktu reaksi sebelum dihancurkan sampai mati olehnya. Serigala darah diam-diam melihat Fuxi. Alam abadi ras manusia ini tampaknya tidak selemah yang dia bayangkan. Setidaknya Fuxi ini memenuhi syarat untuk bergabung dengan pemburu abadi bahkan saat itu. Setelah berjalan lebih jauh ke utara di daerah perbukitan, bukit-bukit rendah ini terus menjulang tinggi dan berangsur-angsur berubah menjadi gunung yang menjulang tinggi. Untungnya, gunung-gunung ini sangat dekat satu sama lain, dan pohon anggur batu mata langit dapat dengan mudah bergerak di puncak gunung. Setelah Tianyan Yanteng mendaki gunung terbesar, sebuah jalan papan muncul di arah barat laut. Jalan papan ini seperti parit alami, memanjang hingga ke tempat yang jauh, dan ujungnya tidak dapat dilihat dengan jelas secara sekilas. Di satu sisi jalan papan terdapat parit tak berdasar, juga dikenal sebagai Si Feng Canyon. Dikatakan bahwa ngarai besar ini tertiup angin bertahun-tahun. Ketika Fuxi dan Nuwa melihat jalan papan ini, warna kulit mereka tiba-tiba berubah, dan ekspresi Dong Huang, Ying Lao, dan Seng Tian Suang juga sedikit tenggelam. Kabut putih sepertinya menyebar di jalan ini. Luo Zeng bertanya dengan cemberut. Ini bukan Bai Wu, kata Fuxi dengan getir, ini adalah suku Yakong yang berubah. Alien. Luo Zeng mengangkat alisnya sedikit. Nyatanya, Luo Zeng juga merasakan kekuatan ruang yang luar biasa, dan ada kehidupan dalam kekuatan ruang ini.
Tapi perasaan ini sangat aneh sehingga Luo Zeng tidak bertanya. Nuwa mengangguk dan berkata, jalan yang seperti parit ini disebut Jalan Papan Senyap. Ada sejumlah besar suku Yakon yang tersebar di Jalan Papan Senyap. Saat melewati jalan papan ini, Anda tidak boleh bersuara, karena akan membuat marah orang Yakon. Orang Kong. Sekarang orang Yakong harus marah, jadi mereka berubah menjadi bentuk seperti itu untuk menghalangi jalan. Luo Zeng berjalan ke pintu masuk jalan papan, merentang untuk menyentuh lapisan putih kabut, jari diblokir oleh dinding luar angkasa yang tak terlihat. Hei, karena peradaban Yuanling mengetahui lokasimu, tentu saja itu akan menyimpulkan kemana kamu pergi, dan tidak dapat dihindari untuk membuat marah orang Yakon untuk menutup jalan ini. Serigala darah melangkah maju, dan juga mengulurkan tangan untuk menekan dinding luar angkasa. Cukup untuk membersihkan suku Yakong, kata Luo Zeng. Kamu bisa mencoba. Fuxi mengangkat bahu. Luo Zeng tidak ragu-ragu, dan langsung menabrak dinding luar angkasa dengan satu pukulan. Kekuatan pukulannya tidak lemah, fluktuasi kekuatan yang sangat besar langsung menghancurkan dinding ruang angkasa, menciptakan lubang sedalam 5 atau 6 kaki. Pada saat ini, 2 titik putih muncul di dinding luar angkasa di atas. Titik putih ini dapat memantulkan pemandangan di sekitarnya dan mengeluarkan suara, dapat dianggap sebagai mata dan mulut orang Yakon. Melihat tubuhnya hancur, Yakon terus mengeluarkan suara woho, dan bagian tubuhnya yang lain mulai terjepit ke tengah, dan lubang itu otomatis diperbaiki setelah beberapa saat. Arkons tidak memiliki rasa sakit, dan tidak ada konsep cedera. Ketika bagian tubuh hancur, mereka mengisinya dengan ruang lain. Dengan kata lain, pukulan Luo Zeng hanya membuat orang Yakong sedikit lebih kecil. Boom! Luo Zeng meledak dengan kekuatan yang kuat lagi. Dia menggunakan hampir 10% dari kekuatannya untuk pukulan ini, dan bahkan melihat 3 pemburu abadi dalam adegan seperti itu, jantungnya berdetak kencang. Mereka tahu bahwa tubuh fisik Luo Zeng cukup kuat untuk membunuh Haimeng, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa kekuatan ledakan akan sangat menakutkan, dan pukulan yang mengenai diri mereka sendiri ini akan memusnahkan mereka. Sebuah lubang tipis menembus bagian depan, yang panjangnya ratusan kaki. Suku Yakon mengeluarkan suara lagi, ukurannya menyusut lagi. Namun, meski ukurannya menyusut, suku Yakong di atasnya membengkak. Luo Zeng sedikit terdiam saat melihat pemandangan ini, dan dia sibuk untuk waktu yang lama. Jangan buang waktumu. Begitu suku Yakong membengkak, jalan papan yang sunyi akan sulit dilewati, kata Sue Crow di belakang Luo Zeng. Ingin membersihkan orang Yakong sama dengan membersihkan ruang di jalan papan yang sunyi, dan saya khawatir ini akan menjadi tahun Monkey. Pergi ke barat laut, apakah ini satu-satunya cara? Luo Zeng bertanya. Ada jalan lain? Nuwa berdiri dan berkata, terus membelok ke utara dan melewati jurang Zifengjian. Itu juga jalan buntu, kata Seng Tian Suang. Tapi sekarang kamu tidak punya pilihan, Blood Wolf mengangkat bahu. Di mata serigala darah, kelompok manusia ini sangat kurang persiapan, dan mereka terlalu meremehkan kemampuan peradaban Yuanling. Peradaban Yuanling telah berkultivasi di Sanxingtian begitu lama, seberapa familiar tempat ini. Dari pergerakan Luo Zeng dan partainya, peradaban Yuanling mudah dinilai dan ditangani. Hanya di tempat yang benar-benar krisis, penangkapan peradaban Yuanling dapat dihindari. Pada awalnya, para pemburu abadi diburu oleh peradaban Yuanling, dan ketika mereka tidak punya tempat tujuan, mereka langsung pergi ke perairan yang buruk, dan peradaban Yuanling berhenti berburu. Hanya di daerah yang hampir tidak mungkin untuk dijelajahi, seperti perairan yang buruk, peradaban Yuanling menjadi tabu, tetapi para pemburu abadi juga membayar harga yang mahal, dan hampir seluruh pasukan musnah di perairan yang buruk. Fuxi, Nuwa, Dong Huang dan yang lainnya semua melihat Luo Zeng meskipun senioritas Luo Zeng adalah yang terendah, dia jelas telah menjadi pembuat keputusan di antara kelompok orang ini. Luo Zeng ragu-ragu sejenak, ketika sebuah suara tiba-tiba terdengar di benaknya. Mendengar pengingat dari suara ini, matanya bersinar cerah, kalau begitu alihkan ke ngarai Zifengjian. Pada saat ini, tidak ada waktu untuk ragu, setelah semua orang memanjat pohon anggur batu mata langit lagi, mereka meluncur turun dari atas jurang, gunung ke arah timur. Lanjutkan ke utara untuk jarak tertentu, dan ada dataran tinggi di depan Anda. Dataran tinggi itu dinaikkan setiap beberapa ratus mil, seperti tangga besar, yang dikenal sebagai dataran tinggi tangga. Alam abadi Ping Yitian akan tersebar di tepi Taiking Tian setelah melewati Tianjindao. Harapan terbesar mereka adalah mendarat di dekat dataran tinggi Tianti, karena daerah ini sangat terpencil, dan hampir tidak ada suku asing yang terlalu kuat. Ada 7 anak tangga di dataran tinggi Tianti, dan di ujung anak tangga ke-7 adalah ngarai Zifengjian yang terkenal.
Setelah pohon anggur batu bermata langit membawa kerumunan ke dataran tinggi tangga, Fuxi melihat lagi dengan mata langit, dan wajahnya tiba-tiba menjadi lebih serius, tampaknya lebih buruk ada apa. Lebih banyak orang dari ras yang berbeda berkumpul bersama. Dong Huang. Bertanya Jalan. Fuxi menggelengkan kepalanya, sudah pergi, semua alien telah menghilang. Mendengar ini, Nuwa, Ying Lao dan yang lainnya juga mengerutkan kening, dan Gagak Darah di sebelahnya juga bertanya, aku bahkan tidak bisa mengamati dengan mata langit. Tidak jarang orang dari ras lain bersembunyi dan bergerak maju. Tapi Tianyan dapat melihat melalui hampir semua metode kamuflase dan penyembunyian, dan sekarang mereka tidak dapat melihat gerakan apapun, yang berarti alien tersebut memiliki metode penyembunyian yang sangat pintar. Fuxi menggelengkan kepalanya, dan menyerahkan tanaman merambat yang memanjang dari mata langit ke Gagak Darah, yang melihat sekeliling melalui mata langit, tetapi itu juga kosong. Tepat ketika Gagak Darah hendak berbicara, banyak makhluk abadi tiba-tiba merasakan kekuatan ruang yang kuat datang dari atas, dan kemudian kapak emas besar memotong ruang tersebut. Putaran kapak emas raksasa ini panjangnya puluhan kaki, dengan tulisan Sanskerta misterius terukir di bilah kapak, menyebarkan cahaya keemasan berputar-putar, memancarkan paksaan yang sangat kuat. Retak. Setelah kapak emas muncul, dia memenggal kepalanya, dan pohon anggur batu bermata langit yang tebal dengan mudah dipotong menjadi dua bagian. 3570